Iya kan itu juga nggak salah juga ya Aderion, karena Jibril kan bisa ngomong ya, dan di Al-Qur'an pun dijelaskan bahwa Jibril ini menyampaikan kabar gembira dan juga membawakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nabi Isa ini beriman Aderion. Enggak, oke. Sekarang bagaimana dengan ini? Mm-mm. Ini doa Muhammad kepada Hasan ibn Sahib Sabit. Ini salah Mm-mm. satu sahabatnya Nabi. Iya, Dia berdoa, ya Allah, perkuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus. Maksudnya apa? iya itu minta Minta apa? Minta minta dikasih untuk wahyu. diperkuat oleh Diperkuat Ruhul Qudus, dengan kan apa? itu udah jelas, perkuatlah Hasan dengan Ruhul Qudus. Itu doa untuk meminta Allah Baik. supaya malaikat Jibril memperkuat Hasan sebagai Nah, cucu Nabi. gini dulu, Aderion tahu nggak Hasan Ibnu Sabit itu siapa? Apa yang sering dilakukan oleh Hasan ini sehingga Nabi minta supaya dikuatkan Ruhul Kudus? Tahu nggak si Hasan ini siapa? Sahabatnya, dia seorang penyair. Seorang penyair. Betul. Jadi supaya syairnya jangan tergelincir kepada hal-hal yang akan sesat, sehingga Nabi minta supaya dia diperkuat dengan Ruhul Kudus. Gimana tuh? Maksudnya diapain? Dengan hubungan dengan syair, Ruhul Kudus ngapainin Hasan lah. Nah, kalau ditanya detail begitu, siapa yang bisa jawab? Ya paling dituntun lidahnya supaya nggak kena musyrik atau melenceng dari kesucian Allah. Iya kan udah jelas tuh syairnya itu sehingga tidak menyesatkan orang gitu loh. Tahu, kalau kamu udah tahu, kenapa kau sekarang bilang kemana? Saya tahu. Saya kan nanya. Tadi udah dijelasin. Saya tadi udah jelasin. Terus ditanya lagi, gimana caranya? Nah sekarang gimana caranya malaikat kerja? Siapa yang tahu? Ya muter-muter dong nanya. Iya, kalau gimana caranya malaikat kerja, Anda pun saya tanya nggak akan bisa jawab. Bagaimana caranya kerja Mikail? Baik, artinya kami perkuat di sini pun bukan dalam arti dia serta-merta disampaikan wahyu, toh? Ya dibimbing, bisa wahyu, bisa ilham, apapun itu. Karena Al-Qur'annya dulu deh, yang Jibril ini deh kita kasih lihat dulu. Ya, kalau iya kan justru kan gini, kalau kalian mengartikan perkuat ini pemberian wahyu, bagaimana dengan Hasan? Ini lo lihat dulu di sini supaya paham. Gua cari ke amunisi gua di Hakikat Ruh. Kita lalu ke ini, ke An-Nahl ayat 102. Surat keberapa? An-Nahl ayat 102. Surat keberapa? Gue nggak hafal. An-Nahl itu surat berapa? An-Nahl surat berapa ya? 15. Sebentar, 13 apa? Kristenan nih ya, gitu. Bukan hafal nama suratnya, nah hafal nomornya dia. Udah, berarti gue cari dulu nih. Enggak, gampang zaman digital kok. 16. Iya, ke 16. Nah, lihat di situ ada Rion, gitu loh. Gue seneng nih kalau misalnya kekristenan sudah mulai mengimani satu persatu dalil Al-Qur'an. Bro, sorry, ini gue bukan dalam rangka mengimani Quran. Kalau gue tarik nih, share screen gue. Loh, enggak mengimani? Enggak, gue imani lah. Kenapa dibawa? Loh, ya ini kan namanya diskusi lintas agama. Gue aja ngebawa Biblos tuh gue mengimani loh. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Loh, kok nggak boleh gue mengimani Biblos? Tapi nanti saya lagi mau membahas Quran, saya dibilang Islam, harus mengimani. Ya enggak. Iya kan lagi belajar, ya nggak apa-apa kan, ini anggapan kita. Kalau ada yang belum merasa ya belum dapat hidayah aja itu. Lanjut Saya aja. nggak mau kayak gitu. Saya nggak beriman. Kenapa? Saya nggak beriman, saya lagi mau belajar sama dia. Ya itu udah belajar, itu kan menuju. Lanjut. Nggak, Oke, gini. Ya udah gue yang sesin deh. Kita ambil titik tengah dulu ya. Yes, Nabi Isa menerima Injil. Itu ada koreksi nggak dari Aderion? Ya itu dia pertanyaan saya. Bagaimana pewahyuannya? Nabi Isa menerima Injil itu nggak dibantah ya? Menurunkan, bukan Nabi Isa menerima Injil itu bukan tentang dibantahnya. Gue mau tahu maksudnya apa. Ini aku seskin dulu deh. Ya tadi soalnya masih kepotong bentar. Ini kita ke An-Nahl ya. Nah, ini An-Nahl. Boleh gitu. Enggak, lu harus tahu dulu. Jadi ini jangan mau kejawab tiba-tiba lu ganti topik. Siapa yang ganti topik? Jelas gitu di sini. Nah, ini ya. Nah, kita buka di Tokped aja, lu bisa beli ayatnya di sini, ada Rion. Biasa aja ngomong beli-beli, maksudnya apa sih? Tokopedia ini. Lanjut. Ya, oke, di sini ya, kita langsung terjemahannya aja. Katakanlah Rohul Kudus dalam kurung Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati. Sorry. Mungkin pertanyaannya kamu nggak dapat. Saya mau yang saya tanya. Tadi kan ditanya kenapa Hasan memperkuatnya bagaimana. Di sini dijelaskan untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira.
Jadi Ya, nanti ini- kehasan itu apa? Peneguhan hatinya, kemudian menjadi petunjuk baginya, serta nyambung. kira nanti dibawakan untuk Hasan, sang penyair musuh ini. Saya mau kamu Kan begini loh. enak kan kalau kita jawab pakai dalil. Kamu itu menjawab tapi tidak bertanggung jawab. Oh, Beda. kok nggak bertanggung jawab? Ini ayat Quran Satu untuk tambah bawa satu kamu bilang 4. Nah, kayak gitulah kamu. Kamu nggak apa bertanggung yang jawab. 4? Mana? Iya, Apanya itu yang kamu. 4? Kamu menjawab misalnya 1 tambah 1 4. Kamu sudah menjawab tapi nggak bertanggung jawab. Ini salahnya. Loh, Betul. ini menjawab. Roh Kudus kan ini fungsinya udah dikasih tahu Apa? untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman. Itu loh. Yang saya tanya, kamu jelaskan. Gembira. Nah, diambil salah satu ini untuk Hasan ketika Bisa dia mencairkan. perkuat. Isa itu diperkuat dengan Ruhul Kudus dalam artinya apa? Nah, ini kan di sini dijelasin fungsinya tuh. Apa? Berarti salah satu fungsinya akan menjadi arti Kecil sih untuk ayat share-screen-nya. itu. Kok Gitu. share screen kecil sih? Apa? Share screen-nya di full screen coba. Full screen. Gua nggak kelihatan. Ah, Oh, nggak kelihatan gua. ya. Ya gedein aja tuh. Ruhul Kudus, Ah. Ruhul Kudus menurunkan Al-Qur'an ya, bukan pertanyaan gua. Terusin dong, terus dong. Dengan kebenaran untuk meneguhkan orang yang Koma beriman. untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman apa? Dan dan menjadi petunjuk. Apa itu petunjuk? Nah, kabar gembira. Ya, Jadi apa itu? fungsinya ada 4. Fungsi Pertama apa? nurunin Al-Qur'an. Fungsi apa? Fungsi apa? Fungsinya Fungsi Jibril, fungsinya Ruhul Kudus ini loh. Sebentar, ini kok Aderion gaya tanyanya kayak Fungsi apa itu merujuk ke Quran bukan ke Ini Jibril. merujuk ke Quran apanya? Penurunan Al-Qur'annya. Untuk meneguhkan orang yang telah beriman itu Al-Quran atau Jibril yang saya tanya? Jibrilnya lah, ini ada tanda koma di sini. Yang menjadi petunjuk itu Al-Quran atau Jibril? Yang menjadi menjadi petunjuk itu ya ke Jibril lagi. Astagfirullah, kamu ini parah banget. Ini lihat dong di sini Yang Derion. Ini tuh adalah Al-Quran atau Jibril? ayat Yang 97 menjadi sama petunjuk juga. itu. Jangan gitu kamu. Yang menjadi petunjuk Itu ini sama, ini 2 ayat ini menerangkan fungsi Jibril. Lo perhatiin di sini my brother. ayat tadi. Nih. Ini sama ini. Ini ada 2 dalil yang menegaskan fungsinya Jibril gitu loh. Jadi Rohul Kudus itu ada fungsinya. Pelayan bagi kami. Ayat tadi. Tahu nggak? Rohul Kudus itu pelayan bagi kami. Ayat tadi gini loh Pak ya nih. Ini Nih, lu mau yang mana? 2 ini sama ini. Enggak, yang tadi aja. Satu-satu aja. Sip nih. Satu-satu dulu nih ya. Ini reading Gua komprehensif. kehalang. Kamu hancur banget, hancur. Bentar. Sip dah, yuk silakan. Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ya. Meneguhkan, itu untuk meneguhkan itu merujuk ke Al-Quran atau ke Jibril? Jawab. Yang menurunkannya Al-Quran ini, menurunkannya ke Al-Quran. Pertanyaan saya, nih, kamu jangan dibolak-balik. Pertanyaan saya. Balik bre, coba, ayo. Gini, untuk untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman itu, yang meneguhkan itu Quran atau Jibril? Rohul Kudus, Jibril. Oke. Yang menjadi petunjuk sebagai serta kabar bergembira bagi orang yang berserah diri itu Jibril atau Roh Kudus? Roh Kudus. Atau Al-Quran? Jibril. Bukan Al-Quran. Bukan Al-Qurannya. Nanti Al-Quran itu bukan petunjuk. Ya, karena Rohul Kudus, ya Al-Quran petunjuk juga lah, cuma beda konteksnya. Petunjuk juga. Berarti memang lu kira orang yang berserah diri kepada Allah tuh baru datang di zaman Islam? Bukan. Kamu itu my brethren. Dari dulu udah ada. Itulah kenapa Jibril turun. Kemudian ketemu dengan siapa namanya? Kalau di dulu tuh Maria ya. Nah, di kita Maryam ketemu dengan Maryam, Sayyidah Maryam. Ini ya. Karena dia adalah orang yang berserah diri. Bawa apa coba? Bawa kabar gembira. Apa di zaman itu Al-Quran udah turun? Belum, my brethren. Baik. Biar teman-teman muslim malu. Biar teman-teman muslim malu sama kamu. Nih ya. Boleh. Dalam ayat ini yang menjadi kebenaran dan meneguhkan hati orang-orang dan menjadi petunjuk kabar gembira kepada orang-orang berserah diri itu jelas Quran. Bukan Jibril. Wow, jangan dikolek begitu. Nanti Jibrilnya nggak kepake. Bukan seperti itu. Memang Al-Quran itu yang petunjuk, bukan Jibril. Lah terus Jibril bawa berita apa ke Maryam? Jibril bawa berita apa ke Maryam, gue tanya. Nyampe petunjuk itu. Nah, Jibril bawa Al-Quran nggak ke Maryam, gue tanya. Ya iya, memang yang difokuskan. Waduh, gimana lo Jibril bawa Al-Quran ke Maryam? Al-Quran wahyu kepada Nabi Muhammad? Enggak, bukan tentang timeline-nya gimana, Derion? Bukan ke Maryam dong Al-Quran. Gini loh, kan gue kan bahas konteks ayat ini, Pak. Kok jadi ke Maryam? Ya di sini orang yang berserah diri jadi jatuhnya kalau lu begitu kan, jatuhnya ini hanya kepada orang berserah diri itu baru ada di zaman Muslim. Yang dulunya berarti kafir semua itu nabi-nabi. Telanjang bulat sekarang.
Saya Ya, nggak itu seorang berserah. ngomong Ini yang dibawa Jibril ke Maria, yang ketemu Maryam itu karena malaikat apa? Mungkar Nakir. bukan karena kamu lagi mau memaksakan fungsi Roh Kudus itu adalah petunjuk, memberi petunjuk. Kamu salah artikanlah ini. Sebenarnya ini Pak, ini yang jadi petunjuk itu bukan ke Roh Kudus tapi Al-Qur'an. Saya yakin sekali umat muslim di sini. Oke, boleh. Anggap petunjuknya ke Al-Qur'an, kabar gembira bagi orang yang bersalah diri. Mereka itu tidak akan sependapat sama kamu. Saya yakin mereka. Iya, ya udah silakan. Lu ambil dah, nggak apa-apa. Ini kan ada 4 nih, ada 4 klausa di sini. Ambil silakan. Petunjuk untuk Al-Qur'an menurut lu. Nah, kabar gembira bagi orang yang bersalah diri. Karena kamu berbohong. Gitu loh. Loh, kok karena kamu berbohong, apa hubungannya kabar gembira bagi orang yang bersalah diri kemana? Karena begini Pak, sebentar ya biar kamu tahu. Jawab. Bukan gini. Biar kamu kan jawab langsung. Kabar gembira bagi orang yang bersalah diri ini ke Al-Qur'an atau ke Jibril? Gini, kan kamu kan lagi mau menjelaskan tentang Roh Kudus memperkuat Hasan itu, kamu tampilkanlah ayat ini. Kan begitu? Gitu. Nah, sekarang yang kamu tunjuk ini bukan menjelaskan tentang fungsinya Roh Kudus, tapi ya udah sekarang jelasin kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah itu gimana? Kamu yang mesti jelaskan. Ya makanya gua jelasin, lu kok tolak? Karena lu menyebutkan ini Roh Kudus. Ya udah, berarti ketika Jibril ketemu Maryam, dia bawa kabar apa kalau bukan kabar gembira? Yang menjadi petunjuk itu Jibril atau apa? Ya nggak usah ke petunjuk. Gua udah ngalah sama lu. Gua kasih petunjuk oke ke Al-Qur'an. Kabar gembiranya ke siapa gua tanya? Kalau kabar gembira tentu menerima Al-Qur'an, Pak. Nah, oke, sekarang yang waktu ketika Jibril ketemu Maryam, kabar apa yang dibawa? Saya nggak tahu tentang Maryam. Saya bahas kena lu. Dalil yang pertama lu bawa, Jibril bawa kabar gembira ke Maryam. Soal apa? Kelahiran nanti Yesus Kristus yang kalian tuhankan nanti. Itu kabar gembira buat kalian. Saya nggak bahas ketuhanannya, Pak. Ini ya udah, maksud gua kabar gembiranya itu adalah fungsi dari Jibril. Karena orang yang berserah diri. Arti perkuat di sini, nyampein wahyu. Iya, itu juga nggak salah juga ya, Deden, karena Jibril kan bisa ngomong ya, dan di Al-Qur'an pun dijelaskan bahwa Jibril ini menyampaikan kabar gembira dan juga membawakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nabi Isa ini beriman, Aderion. Enggak, oke. Sekarang bagaimana dengan ini? Ini doa Muhammad kepada Hasan ibn Sabit. Ini salah satu sahabatnya Nabi. Iya. Dia berdoa, ya Allah, perkuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus. Maksudnya apa? Iya, itu minta. Minta apa? Minta dikasih diperkuat. Oleh Ruhul Kudus itu udah jelas, perkuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus. Itu doa untuk meminta Allah supaya malaikat Jibril memperkuat Hasan sebagai cucu Nabi. Gini dulu, Aderion tahu nggak Hasan ibnu Sabit itu siapa? Apa yang sering dilakukan oleh Hasan ini sehingga Nabi minta supaya dikuatkan Ruhul Kudus? Tahu nggak si Hasan ini siapa? Sahabatnya, dia seorang penyair. Seorang penyair. Betul. Jadi supaya syairnya jangan tergelincir kepada hal-hal yang akan sesat, sehingga minta supaya dia diperkuat dengan Ruhul Kudus. Gimana tuh? Maksudnya diapain? Dengan hubungan dengan syair, Ruhul Kudus ngapainin Hasan lah? Nah, kalau ditanya detail begitu, siapa yang bisa jawab? Ya paling dituntun lidahnya supaya nggak kena musyrik atau melencengkan kesucian Allah. Iya kan udah jelas tuh syairnya itu sehingga tidak menyesatkan orang gitu loh. Tahu kalau kamu udah tahu kenapa kau sekarang bilang ke mana? Saya tahu. Saya kan nanya. Tadi udah dijelasin. Saya tadi udah jelasin. Terus ditanya lagi, gimana caranya? Nah sekarang gimana caranya malaikat kerja? Siapa yang tahu? Ya muter-muter dong nanyanya. Iya, kalau gimana caranya malaikat kerja, Anda pun saya tanya nggak akan bisa jawab. Bagaimana caranya kerja Mikail? Baik, artinya kami perkuat di sini pun bukan dalam arti dia serta-merta nyampein wahyu, toh? Ya dibimbing, bisa wahyu, bisa ilham, apapun itu. Karena Al-Qur'annya dulu deh, yang Jibril ini deh, kita kasih lihat dulu. Ya, kalau iya kan justru kan gini, kalau kalian mengartikan perkuat ini pemberian wahyu, bagaimana dengan Hasan? Ini lo lihat dulu di sini supaya paham. Gua cari ke amunisi gua di Hakikat Ruh. Kita lalu ke ini, ke An-Nahl ayat 102. Surah keberapa? An-Nahl ayat 102. Surah keberapa? Gue nggak hafal. An-Nahl itu surah berapa? An-Nahl surat berapa ya? 15. Bentar, 13 apa? Kristenan ya, bukan hafal nama suratnya, nah hafal nomornya dia.
Udah berarti gue cari dulu nih. Anahal. Enggak gampang ini zaman digital kok. 16. Ah Surat iya ke 16. 16. Nah, itu dilihat di situ ada Rion. Gitu loh. Gue seneng nih kalau misalnya kekristenan sudah mulai mengimani satu persatu dalil Al-Qur'an. Bro, sorry, ini gue bukan dalam rangka mengimani Quran. Kalau gue tarik nih, share screen gue. Loh, Enggak Enggak mengimani? gue imanin lah. Kenapa dibawa? Ya ini kan namanya diskusi lintas agama. Gue aja ngebawa Biblos tuh gue mengimani loh. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Loh, kok nggak boleh gue mengimani Biblos? Tapi nanti saya lagi mau membahas Quranmu, saya dibilang Islam, harus mengimani. Ya enggak. Iya kan lagi belajar. Ya nggak apa-apa kan ini anggapan kita. Kalau ada yang belum merasa ya belum dapat hidayah aja itu. Lanjut Saya aja. nggak mau kayak gitu. Saya nggak beriman dengan Kenapa? saya nggak beriman. Saya lagi mau belajar sama dia. Ya itu udah belajar itu kan menuju. Lanjut. Nggak lu. Oke, gini. Ya udah gue yang sesin deh. Kalau gitu. Kita ambil titik tengah dulu ya. Yes, Nabi Isa menerima Injil. Itu ada koreksi nggak dari Aderion? Ya itu dia pertanyaan saya. Bagaimana pewahyuannya? Nabi Isa menerima Injil itu nggak dibantah ya? Menurunkan, bukan Nabi Isa menerima Injil itu bukan tentang dibantahnya. Gue mau tahu maksudnya apa. Gue udah bukan. Ini aku share dulu deh. Aku share dulu ya. Tadi soalnya masih kepotong bentar. Ini kita ke Anahal ya. Nah, ini Anahal. Boleh gitu. Enggak, lu harus tahu dulu. Jadi ini jangan mau kejawab tiba-tiba lu ganti topik. Loh, siapa yang ganti topik? Jelas gitu di sini. Nah, ini ya. Nah, kita buka di Tokped aja, lu bisa beli ayatnya di sini, ada Rion. Biasa aja ngomong beli-beli maksudnya apa sih? Tokopedia ini Lanjut. Ya, oke, di sini ya kita langsung terjemahannya aja. Katakanlah Rohul Kudus dalam kurung Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati. Sorry. Mungkin pertanyaannya kamu nggak dapat. Saya mau yang saya tanya. Tadi kan ditanya kenapa Hasan memperkuatnya bagaimana? Di sini dijelaskan untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira. Jadi nanti ke Hasan itu apa? Peneguhan hatinya, kemudian menjadi petunjuk baginya, serta kabar gembira nanti dibawa akan untuk Hasan sang penyair. Saya mau. Begini loh. Enak kan kalau kita jawab pakai dalil? Kamu itu menjawab tapi tidak bertanggung jawab. Beda. Kok nggak bertanggung jawab? Satu tambah satu kamu bilang 4. Nah, kayak gitulah kamu. Kamu nggak bertanggung jawab. 4? Mana? Iya, itu kamu menjawab misalnya 1 tambah 1 4. Kamu sudah menjawab tapi nggak bertanggung jawab. Ini salahnya. Betul. Ini Roh Kudus kan ini fungsinya udah dikasih tahu. Apa? Untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman. Itu loh. Yang saya tanya, kamu jelaskan. Nah, diambil salah satu ini untuk Hasan. Bisa perkuat. Isa itu diperkuat dengan Ruhul Kudus dalam artinya apa? Nah, ini kan di sini dijelasin fungsinya tuh. Berarti salah satu fungsinya akan menjadi arti untuk ayat itu. Kok share screen kecil sih? Apa? Share screen-nya di full screen coba. Full screen. Gua nggak kelihatan. Oh. Nggak kelihatan gua. Ya gedein aja tuh. Ruhul Kudus menurunkan Al-Qur'an ya, bukan pertanyaan gua. Terusin dong. Dengan kebenaran untuk meneguhkan orang untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman. Apa? Dan menjadi petunjuk. Apa itu petunjuk? Kabar gembira. Ya, jadi apa fungsinya itu? Ada 4. Pertama nurunin Al-Qur'an. Fungsi Jibril, fungsinya Ruhul Kudus ini loh. Bentar, ini kok Aderion gaya tanyanya kayak apa itu merujuk ke Quran bukan ke Jibril. Ini merujuk ke Quran apanya? Penurunan Al-Qur'annya. Untuk meneguhkan orang yang telah beriman itu Al-Qur'an atau Jibril yang saya tanya? Jibrilnya lah, ini ada koma di sini. Yang menjadi petunjuk itu Al-Qur'an atau Jibril? Yang menjadi petunjuk itu ya ke Jibril lagi. Astagfirullah, kamu ini parah banget. Ini lihat dong di sini Aderion. Ini tuh adalah ayat 97 sama juga. Jangan gitu kamu yang menjadi petunjuk. Ini sama, ini 2 ayat ini menerangkan fungsi Jibril. Lo perhatiin di sini my brother. Ayat tadi. Nih. Ini sama ini. Ini ada 2 dalil yang menegaskan fungsinya Jibril gitu loh. Jadi Rohul Kudus itu ada fungsinya. Pelayan bagi kami. Ayat tadi. Tahu nggak? Rohul Kudus itu pelayan bagi kami. Ayat tadi gini loh Pak ya nih. Ini lu mau yang mana? 2 ini sama ini. Enggak, yang tadi aja. Satu-satu aja. Sip nih. Satu-satu dulu nih ya. Ini reading komprehensif. Kehalang. Kamu hancur banget, hancur. Sip dah, yuk silakan. Ruhul Kudus menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ya. Untuk meneguhkan itu merujuk ke Al-Qur'an atau ke Jibril? Jawab.
Yang untuk Menurunkannya Al-Qur'an ini, menurunkannya ke Al-Qur'an. pertanyaan saya, nih, kamu jangan dibolak-balik. Pertanyaan Udah saya balik, Bre. Coba, ayo. gini, untuk Semangat Aderion. untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman itu, yang meneguhkan itu Quran atau Jibril? Roh Kudus, Jibril. Oke. Yang menjadi petunjuk sebagai serta kabar bergembira bagi orang yang berserah diri itu Jibril atau Roh Kudus? Roh Kudus. Atau Al-Quran? Jibril. Bukan Al-Quran. Bukan Al-Qur'annya. Nanti Al-Quran itu bukan petunjuk. Ya, karena Roh Kudus, ya Al-Quran petunjuk juga lah, cuma beda konteksnya. Petunjuk juga. Berarti memang Lu kira orang yang berserah diri kepada Allah tuh baru datang di zaman Islam? bukan. Kamu Nah itu my brethren, dari dulu udah ada. Itulah kenapa Jibril turun. Kemudian ketemu dengan siapa namanya? Kalau di lu tuh Maria ya. Nah, di kita Maryam ketemu dengan Maryam, Sayyidah Maryam. ini ya, Karena dia adalah orang yang berserah diri. Bawa apa coba? Bawa kabar gembira. Apa di zaman itu Al-Quran udah turun? Belum, my brethren. Baik, biar teman-teman muslim malu, biar teman-teman muslim malu sama kamu, nih ya. Boleh. Dalam ayat ini yang menjadi kebenaran dan meneguhkan hati orang-orang dan menjadi petunjuk kabar gembira kepada orang-orang berserah diri itu jelas Quran, bukan Jibril. Wow, jangan dikolek begitu. Nanti Jibrilnya nggak kepake. Bukan seperti itu. Memang Al-Quran itu yang petunjuk, bukan Jibril. Lah terus Jibril bawa berita apa ke Maryam? Jibril bawa berita apa ke Maryam, gue tanya. Penyampai petunjuk itu. Nah, Jibril bawa Al-Quran nggak ke Maryam, gue tanya. Ya iya, memang yang difokuskan. Waduh, gimana lo? Jibril bawa Al-Quran ke Maryam, Al-Quran wahyu kepada Nabi Muhammad. Enggak, bukan tentang Timeline-nya gimana, Derion? Bukan ke Maryam, bukan ke Maryam dong Al-Quran. Gini loh, kan gue kan bahas konteks ayat ini, Pak. Kok jadi ke Maryam? Ya di sini orang yang berserah diri jadi jatuhnya kalau lu begitu kan, jatuhnya ini hanya kepada orang berserah diri itu baru ada di zaman Muslim. Yang dulunya berarti kafir semua itu nabi-nabi. Telanjang bulat sekarang. Saya nggak terus orang berserah. Ini yang dibawa Jibril ke Maria, yang ketemu Maryam itu karena malaikat apa? Mungkar Nakir. Bukan, karena kamu lagi mau memaksakan fungsi Roh Kudus itu adalah petunjuk, memberi petunjuk. Kamu salah artikanlah ini. Sebenarnya ini Pak, ini yang jadi petunjuk itu bukan ke Roh Kudus tapi Al-Quran. Saya yakin sekali umat muslim sini. Oke, boleh. Anggap petunjuknya ke Al-Quran, kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Mereka itu tidak akan sependapat sama kamu. Saya yakin. Iya, ya udah silakan. Lu ambil dah, nggak apa-apa. Ini kan ada 4 nih, ada 4 klausa di sini. Ambil silakan. Petunjuk untuk Al-Quran menurut lu. Nah, kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Karena kamu berbohong. Gitu loh. Loh, kok karena kamu berbohong, apa hubungannya? Kabar gembira bagi orang yang berserah diri kemana? Karena begini Pak, sebentar ya, biar kamu tahu. Jawab. Bukan gini. Biar kamu kan jawab langsung. Kabar gembira bagi orang yang berserah diri ini ke Al-Quran atau ke Jibril? Gini, kan kamu kan lagi mau menjelaskan tentang Roh Kudus memperkuat Hasan itu, kamu tampilkanlah ayat ini. Kan begitu? Gitu. Nah, sekarang yang kamu tunjuk ini bukan menjelaskan tentang fungsinya Roh Kudus, tapi ya udah sekarang jelasin kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah itu gimana? Kamu yang mesti jelaskan. Ya makanya gua jelasin, lu kok tolak? Karena lu menyebutkan ini Roh Kudus. Ya udah, berarti ketika Jibril ketemu Maryam, dia bawa kabar apa kalau bukan kabar gembira? Yang menjadi petunjuk itu Jibril atau apa? Ya nggak usah ke petunjuk. Gua udah ngalah sama lu. Gua kasih petunjuk oke ke Al-Quran. Kabar gembiranya ke siapa gua tanya? Kalau kabar gembira tentu menerima Al-Quran, Pak. Nah, oke, sekarang yang waktu ketika Jibril ketemu Maryam, kabar apa yang dibawa? Saya nggak tahu tentang Maryam. Saya bahas kena lu. Dalil yang pertama lu bawa, Jibril bawa kabar gembira ke Maryam. Soal apa? Kelahiran nanti Yesus Kristus yang kalian tuhankan nanti. Itu kabar gembira buat kalian. Saya nggak bahas ketuhanannya, Pak. Ini ya udah, maksud gua kabar gembiranya itu adalah fungsi dari Jibril. Karena orang yang berserah diri nggak hanya di zaman Islam. Saya fokus bukan masalah apa arti kabar gembira. Bukan, tapi kamu jangan menyempitkan sesuatu yang general, my brethren. Di sini nggak. Karena lu jadinya kan lu mentok sendiri. Gua bawa ke Maryam, lu bingung mau jawab apa. Harapan kamu saya mentok, tapi faktanya sekarang ya jawab aja dengan tegas. Ketika Jibril ketemu Maryam, dia bawa kabar apa kalau bukan kabar gembira? Silakan. Nggak pernah mentok. Nah, silakan dijawab. Track record. Jangan menjawab. Ini kan Quranmu.
Ya gue pengen, iya makanya kenapa lu bantah-bantah terus ketika gue bilang Jibril fungsinya bawa kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Karena kamu berbohong. Di sini Berbohong gimana? Lu nggak bisa jawab Maryam ketika didatangi Jibril bawa kabar apa? gini, yang menjadi Jibrilnya bawa kabar apa? yang oke, gue yang gue share screen biar gue bisa highlight. Ini Lu dijelasin nggak nurut. Nah, silakan lu share screen. Itu An-Nahl tuh sudah berapa tadi? An-Nahl 102. 16. Surah 16. Biar gue bisa share screen. Boleh. Nih, kamu tadi sudah berbohong. Kamu lagi mau menjelaskan ini. Kamu tadi lagi mau menjelaskan ini, perkuatkanlah ini. Terus kamu takut pautkan sama ini. Mana nih? An-Nahl. Mana sekian? Nah, itu dah. Ini ya? Ini An-Nahl. Bukan 16, surah 16. Oh, kok ini ya? Oh, gue belum buka ya. Sebentar ya. Itu masih Al-Baqarah barusan. Iya, salah saya. Surah An-Nahl ayat 102. Kayak gitu-gitu nggak usah dipermasalahin kok, salah-salah ini. Nggak lagi dibantu kok, tenang aja. Aku padamu ya. Ini nih. Jadi Ruhul Kudus menurut Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak untuk meneguhkan. Yang untuk meneguhkan itu ya Quran, Pak. Bukan Iya, nggak ada masalah kan kita di sini. Ini justru yang saya nanya, ini perkuat Hasan dengan Ruhul Kudus tuh ngapain? Lihat ini lucu, Iva. Kang kawan lu di sini loh, nonton loh. Siapa? Nonton loh di sini loh orang-orang. Bagus. Nah, itu kan lu kok mentoknya sampai menurunkan itu yang membawa kabar gembira, lu blok Betul. itu serta kabar gembira lu blok. Nah, baik. Jadi gini, dari Tuhanmu dengan hak untuk untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Nah, satu, yang kedua menjadi petunjuk, yang ketiga serta kabar gembira bagi orang-orang Muslim, kan gitu. Iya. Berarti itu merujuknya ke Ruhul Kudus atau ke Al-Quran? Kabar gembiranya ke Ruhul Kudus, kabar gembira. Kabar gembira ke Ruhul Kudus, yang lainnya ke Al-Quran, gitu. Iya. Pembagian kalau seperti itu seperti apa? Kalau buat gua sih semuanya ke Jibril ya. Kalau buat gua, kalau buat gua, menggolongkan sebentar. Kamu bisa menggolongkan kabar gembira itu Ruhul Kudus, yang lainnya Al-Quran itu apa? Bagaimana? Nah, jadi gini, untuk menurunkan Al-Quran itu ke Ruhul Kudus. Nah, Al-Qurannya ini untuk hak dan meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Fungsinya Ruhul Kudus adalah memberi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Kamu Muslim mendapat itu nggak cuma datang ketika itu. Islam telah terlegitimasi. Dari dulu juga udah ada Muslim. Gitu. Ya, kamu kan cuma hanya ngomong sosok indah aja. Tapi pembagian seperti itu, kamu bilang kabar gembira itu untuk Ruhul Kudus, berujuk kepada Ruhul Kudus, dan yang lain-lainnya itu yang sebagai petunjuk itu Al-Quran. Kamu dapat pembagian seperti itu dari mana? Ya sekarang posisinya begini, Jibril memang turunnya baru ke Nabi Muhammad doang, gue tanya. Saya nanya bukan itu, saya nggak nanya itu. Kamu dapat pemahaman seperti itu dari mana? Ya dulu lu lihat dalil-dalilnya, Jibril itu ketemu sama siapa aja, Nabi-Nabi. Nabi Muhammad, lihat dong kisahnya. Ulama mana yang sepakat dengan kamu kalau ini itu ada dua pembagian? Kalau sama gue masalah skriptura aja, Derion. Kalau tentang kabar gembira itu merujuk ke Roh Kudus, kalau tentang petunjuk itu merujuk ke Al-Quran. Itu kamu dapat dari mana pemahaman? Ya itu dapat dari Al-Quran, lu lihat itu petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang Muslim yang Alif, saya tanya sama Islam yang lain. Alif, udah gini deh. Maryam itu Muslim nggak betul gitu deh. Coba. Alif, ini pasti mereka malu nih. Alif, sebentar Alif. Udah lu nggak usah kabur ke Muslim yang lain. Lu jawab dulu, Maryam Muslim atau enggak? Gue tanya. Make sure memang itu pemahamannya atau cuma kamu yang pertama? Maryam Muslim atau enggak? Kan Alif, gue nggak ngomong Maryam. Dijawab dulu dong. Dari tadi kabur-kaburan dulu sama pertanyaan. Gak akan gue jawab. Sebentar. Bang Kores masih lanjutkan ya. Jadi Bang Alif tahan dulu ya. Biarin Bang Kores dulu. Apa-apa. Ada gini aja. Udah kebukti kok. Udah kebukti. Akhirnya udah kebukti. Aderion ini kena skak. Soalnya Maryam dia nggak mau ngaku bahwa Maryam ini adalah Muslim. Yang kedua nggak mau ngaku juga. Jibril membawa kabar gembira kepada Maryam. Maryam ya. Mati di apa di topik pertama. Jangankan gini loh. Mau dia pindah. Maryam. Kita udah dapat. Jin aja Muslim. Gitu loh. Nggak usah kabur, nggak usah. Lu boleh bisa tahu. Gini loh. Saya nggak usah. Kita udah ketok palu, bre. Udah ketok palu. Topik pertama lu soal memperkuat Ruhul Kudus kan itu kan kepada Maryam gitu ya. Nah, ya kan gitu kan. Nah, ketika gua tanya Jibril membawa kabar gembira, lu nggak mau jawab karena lu tahu lu bakal kena kontradiksi sama pernyataan lu di pertama. Gitu. Udah, sana. Kamu senang kayak gitu. Oke, silakan. Nah, silakan dijawab Alif. Ini yang kedua. Kamu seneng kan dengan konklusi kamu? Saya ini teks skakmat, ya nggak apa-apa. Ya udah makanya, nah, silakan.
Karena saya yang lain yang Gue enggak berbagi. Lanjut. pergi. Kamu kan udah sekarang saya. Iya. Ganti orang. Udah. Silakan Ustaz Alif, tafadhol. Alif. Yuk, kenapa ada apa? Alif. Bener nggak di sini? Kalau yang Sebentar Aderion, kalau bisa ditahan dulu, dikendalikan dan diskusinya jangan begitu ya, agak pelan. Kemudian dikasih udah kelar. jangan langsung dibantai-bantai begitu ya. Silakan Bang Alif. Udah kelar gini. Jadi gini, ini di ayat ini yang mau dijelaskan itu Al-Quran atau Jibril? Dua-duanya. Dijelaskan. Yang mau dijelaskan itu tentang untuk ini, yang untuk ini tuh merujuk kepada Al-Quran atau Ruhul Kudus? Mana sih? Coba baca terjemahnya. Yang untuk meneguhkan ini, Saya baca dulu terjemahnya ya. Saya baca terjemahnya. Ini kan mengulang. Jadi saya tidak tahu kan. Kamu ngerti dulu pertanyaannya. Untuk meneguhkan di sini, ini merujuk ke Ruhul Kudus atau Al-Quran? Silakan dibaca. Iya, sebelum bertanya, kita baca ulang dulu kan. Katakanlah, Nabi Muhammad, Ruhul Kudus, Jibril menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang muslim, bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Pertanyaannya tadi, yang menjadi petunjuk sini itu merujuk kepada Al-Quran atau Ruhul Kudus? yang menjadi petunjuk itu jelas Al-Quran. Al-Quran itu menjadi petunjuk. Betul. Nah, jadi Ruhul Kudus itu kan penyampainya kan? Bener nggak? Iya. Nah, itu. Iya. Kenapa merujuk kepada Ruhul Kudus tadi disebut? Kabar gembira ini kok merujuk kepada Ruhul Kudus tadi menurut Kores? Kan ini kan sekarang kalau memang ini Al-Quran. Bener nggak? Iya kan? Jadi enggak, kan gitu. Yang permasalahan apa? Maksudnya apakah malaikat Jibrilnya juga jadi yang dipermasalahkan ini gitu. Jadi gini loh, yang dipermasalahkan ini tadi Kores itu sedang hendak mau menjelaskan tentang perkuat Hasan dengan Roh Kudus. Inilah ya ini yang tadi itu. Terus masalahnya kenapa? Itu masalah. Jadi dia fungsi Quran fungsi Quran itulah disematkan juga kepada Roh Kudus. Emang Roh Kudus tugasnya apa? Ruhul Kudus bagi kamu itu penyampai wahyu. Ya, terus selain itu? Ya itu saya tahu. Kalau kurang kamu banyak tugasnya. Baik, banyak tugasnya. Ya diantaranya yang bantu istilahnya ada seorang saya muslim ya Allah berdoa semoga Aderion dapat hidayah, didengar oleh malaikat, disampaikan kepada Allah ketika saat itu juga Aderion dapat hidayah, diijabah gitu. Dijabah doanya orang yang beriman. Ada beberapa hadisnya. Iya di mana? Coba. Itu matanya ada hadisnya banyak, keterangannya banyak. Jadi jangan dikira selesai pewahyuan kepada para rasul, ya selesai pewahyuan dengan Quran enggak? Itu matanya sesuai dengan Quran enggak? Ya sesuai lah. Itu kamu aja barusan bawa hadis. Ya iya, karena hadis dulu juga menjelaskan demikian. Ya, silakan tunjukin. Aduh, ini yang singkat aja. Coba gini aja. Kenapa kamu nggak mau nunjukin hadis? Astagfirullah. Ini mempermudahmu. Katanya biar enak maininnya kan. Kamu yang share screen. Ketik aja di Google. Tugas malaikat Jibril setelah pewahyuan. Bukan. Kan tadi saya karena keterangan hadisnya banyak itu, biar saya bisa highlight gitu loh. Kan ini kan sekarang kan kamu yang mau mengasih itu ya kamu yang highlight. Itu kan biar enak. Itu kan karena biar bisa saya highlight untuk bertanya. Gitu loh. Sekarang kan kamu mau ngajuin dalil ya silakan tunjuk. Highlight itu kan kamu share screen itu kan untuk memenuhi hasrat pertanyaanmu kan, tapi tidak mau mengembangkan pemahaman pada hadis-hadis untuk tentang malaikat Jibril. Bang Alif, mungkin Al-Qadar ayat 4 itu. Nah, apalagi itu langsung ke Al-Qur'an dulu. Tanazzalul malaikatu waruh. Nah, tuh. Malaikat itu turun ke bumi ya, ketika inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu jadi Al-Qur'an diturunkan pada malam Qadar gitu kan. Nah, tanazzalul malaikat, turunlah para malaikat dipimpin oleh siapa? Ar-Ruh. Siapa Ar-Ruh itu? Malaikat Jibril. Yang mengatur di situ ketika ada yang berdoa umatnya, Allah mengijabah karena di situ malaikat Jibril itu turun menebarkan rahmat. Jadi gini, tugas dari Allah. Oke. Jadi Jibril itu menyampaikan wahyu ke Isa.
Lantas Isa ngapain lah setelah nyampaikan wahyu itu? Bisa ngapain? Ya dakwah kepada umatnya. Mendakwahkannya, baik. Terus itu ditulis di dalam kitab atau enggak? Ditulis di dalam kitab. Aduh, ini pertanyaanmu kok apa ya? Sebentar, saya potong. Ini dari tadi kayak di Interogasi. kejaksaan ini kayak di Benar. Kan kalian kan penyempurna. Iya benar. Kalau Benar. diskusi Saya mau itu interogasi. harus balik juga dong. Jangan Oke, cuma- tanya kita pinjam sama saya, silakan. Nanti aja dulu setelah topik yang tadi ada yang nanggung topiknya tadi yang terakhir itu. Iya betul. Soal Ini kita ada pertanyaan Nabi Isa, Ethereum yang kitab berbeda. itu. Itu Apple. Kamu mau menanya tentang kitab Injil bagaimana penurunannya? Saya jelaskan. Nah, ya itu dulu beresin dulu itu seru itu. Itu loh. Iya. Jadi bisa Yang sih. tadi dulu, ayo balik lagi ke ya pertanyaan lu ada coba diulang. Gitu loh. Ya. Coba diulang pertanyaannya tadi. Nah, Habis ini kita balik ya ikhwah ya. Ya. nggak usah Apa dulu tadi ngatur. pertanyaannya? Nggak usah dulu ngatur-ngatur. Habis ini ya, habis ikhwan, ntar lu santai. Nih kami Iya. perkuat Ruhul Kudus ini, artinya itu yang menyampaikan wahyu itu kan Jibril kepada Isa. Siapa namanya? Kalian, benar toh? Nah setelah menyampaikan wahyu, diapain lah itu wahyunya? Dihafal. Disampaikan kan Nabi Isa itu salah satu ulil azmi ya, berarti rasul besar dalam Islam. Nah, rasul itu tugasnya menyebarkan syariat baru. Disebarkan berarti punya kewajiban kepada umat, diberikan tuh wahyunya Jibril, wahyu dibawakan Jibril dari Allah dan Fokus Nabi Isa alaihissalam. Jangan kepanjangan, fokusnya di Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Isa kan terima wahyu disampaikan ke umatnya. Waalaikumsalam. Sama Hawariun atau umatnya nih? Apa? Hawariun atau umatnya? Umat Nabi Isa. Ya Hawariyun itu umatnya Nabi Isa. Kalau misalnya udah kena Nasoro itu kan Nasoro kan yang Enggak. dari ajaran Nabi Isa. Jadi kan, jangan ngomong bidat-bidat dulu. Enggak, ini gue membedakan Aderion. Gini posisinya. Wahyu. Enggak, bentar, gue jelasin dulu. Pengikut Nabi Isa itu mentok Hawariyun. Nasoro dalam Al-Quran itu semuanya adalah yang sesat. Silakan dibaca di Al-Quran. Itu ini gue ngasih tahu secara jelas. Lanjut. Itu permasalahan yang bukan jadi concern gue nggak mau dalam Al-Quran ini bre, bukan dalam lu. Kalau lu beda lagi nanti. bukan iya, tapi fokus gue bukan itu tentang berarti tadi pertanyaannya apa? Iya ke Hawariyun. Gue pengen tahu pewahyuan wahyu Injil itu kepada Isa itu seperti apa gitu. Coba dulu jelaskan. Wahyunya itu turun, Jibril turun ketemu Isa. Iya. Habis itu disampaikan ke umatnya yang Hawariyun ini. Nah, Hawariyun itu. Terus yang menulis siapa? Menulis apa nih? Menulis Injil. Oh, oke, siap, ngerti gua. Jadi gini deh, ada perbedaannya. Kitab dalam Islam itu yang artinya kitab ini adalah wahyu yang spesifik turun ke nabi. Misalnya mau wahyu ke wahyu ke Musa alaihissalam. Nah, namanya apa? Kitab Torah. Wahyu ke siapa? Siapa namanya? Yang menulis siapa? Apa tuh? Yang menulis Taurat itu siapa? Nah, yang menulis Torah itu yang nggak tahu siapa. Karena fokus kita tuh cuma di wahyunya ini. Wahyu yang turun ke Nabi Musa namanya Torah, wahyu yang turun ke Nabi Isa namanya Injil, wahyu yang turun ke Nabi Muhammad SAW namanya Al-Quran. Gitu. Taurat itu tertulis atau enggak? Enggak. Enggak tertulis? Enggak. Jadi enggak ada kitabnya, enggak ada tulisannya? Enggak ada tertulis itu. Jadi enggak ada kitab? Jadi nggak ada buku? Ada gitu, kitabnya ada, cuma bentuk maksudnya dibilang buku tuh enggak begitu. Baik, jadi Tauratnya Musa itu nggak ditulis? Enggak, kita nggak fokus ditulisnya, ditulis masalah nanti. Fokusnya itu wahyu yang turun ini. Fokusnya di tulisan. Nah, tulisan nggak tahu kita. Kenapa nggak tahu? Ya nggak tahu, memang nggak pernah dibilang ada tertulis begini dan begitu, Bre. Jadi kitab Taurat itu menurut iman kalian nggak ditulis? Wahyu, iya. Coba karena yang namanya kitab dalam Al-Quran, silakan lu cek di An-Nisa ayat 24, itu bisa jatuh ke ketetapan. Aha. Nah, jadi ketetapan Allah yang turun ke Nabi Musa alaihissalam namanya Torah. Ke Nabi Isa alaihissalam namanya Injil. Ke Nabi Daud alaihissalam namanya Mazmur. Jadi Taurat Nabi Muhammad SAW namanya Al-Quran gitu. Turunnya wahyu ini yang disebut kitab itu. Ketetapannya itu. Kalau soal tulis menulis itu jatuhnya nanti ya tergantung umatnya gitu, my brother. Jadi saya tanya itu sama kamu. Jadi Taurat itu menurut Allah Subhanahu wa taala itu udah berbentuk kitab nggak? Ada bukunya nggak? Ya berbentuk ketetapan. Kalau berbentuk buku kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu?
Ya nggak tahu, Bre. Ketetapan itu kan gimana sih, Pak? Ya namanya ketetapan kan bisa oral atau bisa apa tulisan. Kenapa kamu berpandangan bisa oral bisa tulisan, tapi kamu kenapa berpikir itu hanya oral, nggak mungkin tulisan? Ya karena ketetapannya ini yang penting. Bukan. Kamu kenapa menganggap bahwa Taurat itu tidak ditulis? Karena gue balik lagi ke linguistiknya, my bre. Bisa oral, bisa Kataballahi, ketetapan Allah. Kenapa kamu lebih suka menggunakan oral? Kenapa nggak dengan tulisan? Kenapa kamu? Ya karena tulisan itu tekstual variannya nanti banyak beda-beda. Tekstual variannya saya nggak nanya itu. Yang menurut tentang kalau di dalam Allah Subhanahu Wa Taala, menurut Allah Subhanahu Wa Taala, Taurat itu tertulis nggak? Di mana dibilang kitab Taurat itu tertulis itu di mana ayatnya? Saya nanya ya ini. itu dia, karena gue belum menemukan, maka gue oh berarti ini mah ketetapan gitu. Memangnya saya minta kamu nemuin? Ya tadi lu tanda bertanya itu maksudnya kan berarti minta gue bertanggung jawab, harus ada gitu tertulisnya. Nggak ada, Bre, di Al-Qur'an. Ini gue jawab aja langsung. Gue nggak minta tunjuk mana. Coba search kitabnya Musa. Enggak. Saya nanya. Di awal kan gitu. Taurat itu tiba-tiba omongan Kores hilang. Bentrok. Gue males gitu tuh. Satu orang aja. Kenapa kok males sih? Kores kejawab tuh kok males. Ya udah ya, sama yang lain lagi, silahkan sama yang lain lagi. Jadi Taurat itu nggak malu, justru gue maunya. Jadi Taurat itu tidak ya udah, kalau sama gua kitabnya kita balikin lagi ke linguistik. Jatuhnya apa? Ketetapan itu tuh kitab itu. Tidak tertulis. Taurat itu tidak tertulis. Ya. Jadi yang dipalsukan apanya? Yang diubah. Ya itu wahyunya ini, ketetapan Allahnya ini yang dipalsukan tuh. Gimana masukkan itu, coba jelaskan sama gue. Dia nggak tertulis tapi dipalsukan. Coba. Ya iya, contohnya begini, Nabi Musa alaihissalam berkata begini dan begitu, tapi ternyata terjadi banyak perubahan kan? Tahu dari mana perubahan itu? Ya, lu lihat aja Yahudi sekarang. Kalau Yahudi kan ada kan teksnya. Gitu. Ya, sekarang itulah teksnya itu gimana lu tahu itu asli di awal begitu tuh gimana itu? Lu taunya gimana? Yang diubah itu tekstual atau bukan tekstual? Iya, sekarang kan perintah-perintahnya itu kan tertulis nih. Lu tahu dari mana itu asli itu dari mana taunya? Kamu nggak dengar. Jadi Taurat yang dimaksud diubah-ubah itu secara tekstualnya yang diubah atau yang bukan tekstual? Enggak, secara ketetapannya. Kita nggak peduli kalau misalnya memang ada kalau misalnya memang tertulis atau nggak tertulis, tapi kalau selama itu ketetapan dari Allah, kemudian ada perubahan, ya udah kelar. Nah, bagaimana bisa merubah ketetapan yang tidak tertulis? Bagaimana cara? Ini contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam nih, misalnya contoh Nabi Musa menyuruh orang-orang Israel. Kamu harus ngeliat fungsinya itu. Kalau itu bukan tekstual loh. Saya mau nuntut itu. Kalau Taurat nggak tekstual, saya mau nuntut itu. Selesaikan dulu tadi, Kores menjawab. Gini. Terus kenapa ada CBLP itu kenapa, Adirion, gue tanya? Jangan ngomong Taurat CBLP ini. Nah, lu di sini apa itu artinya? Oral Torah yang lisan. Tapi ada kekristenan gak nerima karena Torah yang lisan ini adalah perubahan-perubahan. Sedangkan Yahudi mengimaninya apa? Torah CBLP dan Sebiktaf yang tertulis dan yang tidak tertulis ini barengan keluarnya. Gimana lu tahu itu tuh barengan keluarnya? Ayo. Baik, sekarang kamu ya. Kamu jelaskan sama saya. Jadi Taurat Musa yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala itu tertulis atau enggak? Nah, dari Yahudinya aja dibilang ada dua, Aderion. Nah, dari kamu menurut dari gua ketetapan dari gua tuh. Soal tertulis atau enggak kita nggak peduli. Kita lepaskan lagi aja kepada Yahudinya maunya gimana. Kamu mau kalau nggak mau mereka sekarang mau beribadah nggak bisa. Jadi kitab Taurat kalau nggak misalnya oral, misalnya kamu nganggap itu oral, kan kamu tadi udah menyebutkan itu oral kan? Bukan iya. Yang diubah itu bagaimana? Apa yang diubah? Oh, nggak ada tertulis. Bukan, kalau misalnya soal nggak tertulis itu berarti nggak ada buktinya ketetapan itu turun, kan gitu jatuhnya. Bukan mengenai bagaimana buktinya kitab ini, ketetapan ini turunnya oral. Bukan kesana deh kalau soal tertulisnya itu. Ngerti nggak lu? Enggak. Gimana? Gini, kalau misalnya lu minta nanya soal perubahannya bagaimana, lu nggak bisa nunjukin di mana tertulisnya, nggak bisa begitu. Lu cek dulu itu Nabi Musa alaihissalam ini dikisahkan dalam Al-Quran seperti apa. Lalu kita cek ini, apa perubahannya di dalam Yahudi gitu loh. Gini. Bukan gitu. Kalau bukan gitu, yang kita evaluator siapa? Torah atau Al-Quran? Gue nggak ngomongin Quran dulu, kan ke Taurat. Gue nggak ngomongin Taurat. Gue nggak ngomongin Quran. Sekarang kita bahasa Arab atau bahasa Yahudi, bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Jangan ngomong bahasa dulu. Yo, nggak bisa gitu dong. Makanya gue bilang kitab itu ketetapan, karena kitab itu dalam Islam bisa menjadi ketetapan, nggak cuma buku doang, my brethren.
teman-teman gini, jadi kalau memang harus dipalsukan, diubah-ubah, tentu tertulis. Ya, jadi jangan bilang gini, kamu jangan berretorika, oh enggak deh, kalau orang itu bisa diubah-ubah. Nggak bisa, harus tertulis. Karena apa? Yang dimaksud diubah itu pun yang harusnya ada keterangan ciri Nuh Muhammad ada di dalam Taurat dan Injil, itu dihapus. Artinya itu ada tulisan. Oh, enggak, Bre. Kamu jangan bilang Taurat itu enggak tertulis. Enggak sih, simpel kok. Misalnya kayak gini, Aderion ngomong ke gua, Aderion, aduh, gua punya uang 5 juta, terus gua ngomong ke orang-orang, enggak, Aderion cuma punya uang 750.000. Itu kan gua bohong kan? Gua merubah apa perkataan lu kan gitu, simpel doang, Dek. Apa sih? Kamu terakhir cuma ngomong modal simpel kan gitu, seakan-akan kamu ya coba lu ngomong ke gua nih, Aderion, lu ngomong ke gua punya cewek lo 3, terus gua bilang orang-orang nih, enggak, Aderion punya ceweknya jomblo dia. Kan ini udah merubah. Dihapus di dalam Taurat itu. Bagaimana kalau kamu menyebutkan itu bukan tulisan? Kalau dihapus. Iya dihapus. Ciri khas Muhammad. Ciri khas Muhammad di situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan kamu ini sudah ada yang raisen dulu. Nah, ini kalau begini tidak selesai. Tadi gua udah kasih analogi kok. Analogi gua nggak bisa kebantah kan buat banget. Orang mempelintir perkataan orang itu gampang banget. Biasanya kalau ada merubah jatuhnya gitu loh. Biasanya ada orang ngasih analogi. Itu kasih yang raisen dulu. Nah, Yelisa, ada apa itu Yelisa? Yelisa Reform silahkan. Ini kayaknya dari Mesianik Yahudi. Enggak, gini. Kalau orang dikit-dikit analog. Ya, sabar Brother Aderion, biar Elisa dulu. Dari tadi Aderion. Apa sih kok begini? Maksudnya Yelisa apa sih? Bukan lagi resen. Iya, sebentar. Maksudnya apa? Setelah ini baru dibikin ya, tertib diskusinya dari tadi ini. Gini ini diskusi lepas ini cuma Aderion sama siapa ini Bang Kores? Makanya tadi kan saya tanya mau pakai timer juga oke, nggak pakai timer juga oke. Nah, ini Bang Awi baru datang. Udah lanjut Aderion. Gimana sih baru datang tiba-tiba diputus? Udah. Ya udah lanjut. Sini Yelisa juga akhwat ini, gue tertarik. Atau enggak nanti Yelisa sama Unik Rifa deh. Aderion aja kita lanjut. Iya, Yelisa deh. Mau mirip aja, nggak apa-apa. Udah Unik Rifa sama Yelisa. Udah putus saya. Ini udah saya nggak ngerti lagi tadi ngomong apa. Tadi gue bilang, ini gimana caranya oral dirubah-rubah? Gue bilang gampang kok. Coba lu ngomong sesuatu, nanti gue rubah pas lu nggak ada. Ini cara kalian kan? Apa tuh? Dibuat putus. Gue nggak ngerti tadi gue ngomong apa. Ya elah dipakai kabur. Ada yang nyela dikit dipakai buat kabur. Kan tadi Bang Kuda itu, Bang Awi ngeliat di Elisa udah resen dari tadi. Dia jangan dipotong. Tiba-tiba kamu diam dulu. Sekarang tuh ganti Elisa. Memangnya ini sesi apaan? Ya udah Aderion, jangan diperpanjang, udah lanjut aja sama Kores. Ayo. Udah Dek. Itu nanti bentar kok dia balik lagi. Ini silakan Unik Rifa sama Yelisa lanjut yuk. Kalian mau udah silakan. Iya, Yelisa dulu dengan itu rasain sudah. Dibukakan mute-nya itu, bukakan mute-nya. Halo. Tiangnya itu enggak apa lagi. Bentar. Unik buka mute. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, ini berarti Uni Rifa sama Yelisa ya? Halo. Ya, ini udah jelas nggak? Oke. Aku mau ini ya. Saya mau mengkritik ambiguitas dari pertanyaan dari Kores tadi, pernyataannya bukan pertanyaannya. Terkait dengan pertanggungjawaban kepada jawaban yang disampaikan kepada Ade terkait dengan pemalsuan. Kalau Anda mendefinisikan bahwa kitab yang Anda maksud itu adalah ketetapan, lalu Anda menyatakan itu bisa dipalsukan dalam pandangan Anda, sekarang ini menjadi dualisme di hadapan kamu. Kamu mengklaim bahwa misalkan Taurat itu kan tidak ada wujud fisiknya. Itu dipalsukan. Oke, kita terima narasi berpikir kamu demikian. Tapi yang menjadi masalahnya adalah apa yang menjadi indikator yang kamu pakai, karena ini sesuatu yang lisan, sesuatu yang oral, dirubah atau tidaknya, gitu ya.
Apa indikator yang kamu pakai untuk mengukur sesuatu itu masih murni atau tidak, bahkan itu dipalsukan? Terkait Udah. dengan apa yang kamu pegang saat ini gitu. Oke. Coba. Ya Unik ini ya, ke aku lagi ternyata. Bentar ya Unik. Kores dulu, nanti biar Uni mungkin lanjutan ngobrol-ngobrol santuy dengan Elisa. Lanjut Kores. Ya, thank you. Ini Yeliza. Jadi soal oral itu analoginya udah gua kasih ya ke Aderion. Itu sangat mudah sekali gitu merubah oral. Kemudian yang menarik begini, ketika Aderion ngomong sesuatu misalnya, gua punya istri. Nah, terus gua rubah kata-kata itu ketika Aderion nggak ada, gua bilang enggak, Aderion jomblo. Nah, kemudian untuk mengukuhkan apa yang gua bilang, gua broadcast lah message bahwa Aderion jomblo, Aderion jomblo, Aderion jomblo. Kan gitu. Nah, kemudian orang-orang pun memakai apa yang gua katakan, bukan yang apa yang di awal Aderion katakan. Berubah itu jadinya, Yelisa. Oke, itu kan sesuatu yang terjadi di sekarang. Ini kan berbicara tentang yang di masa lalu. Apa yang kamu pakai untuk mengkonfirmasi itu dalam pemahaman kamu gitu? Iya, contoh begini, dalam hadis Nabi pernah dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW akan membuat sebuah keputusan hukum kepada seorang Yahudi yang curhat kepadanya, ini ada orang yang berzina pada kami, gitu kan dibilang. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan firmannya Allah kepada Nabi Musa itu ada ayat rajam, ada ketetapan rajam, ada hukuman rajam begitu kan. Lalu kemudian Yahudi bilang enggak, di kitab kami enggak ada kok rajam gitu kan dibilang. Tapi ternyata di kitabnya itu disembunyikan gitu. Dia tutupi itu dengan jarinya. Nabi Muhammad tahu itu. Oke, nah, kemudian ketika dibuka memang ada tuh hukuman rajam. Sebentar dulu biar enggak disparitas. Tadi kamu katakan ditutupi dengan jarinya. Betul kan? Betul. Berarti sesuatu yang ditutupi dengan jarinya itu adalah sesuatu yang sudah tertulis dong. Betul. Nah, lalu kalau ini kamu pakai untuk menganalogikan dengan apa yang kamu bawa sebelumnya itu nggak relevan sama sekali. Oh enggak. Karena lu hanya fokus di frasa gue menutup jari. Lu nggak fokus di frasa di mana gue bilang. Gitu, karena kita lebih di mana gue bilang, ini dengerin dulu ya Yelisa. Sebelum frasa itu, gue kan ada ngomong lagi di depannya bahwa Nabi Muhammad mendengar firman Allah kepada Nabi Musa mengenai rajam. Kan gitu gue bilang di awal. Enggak, kenapa nggak bawa yang itu gimana Anda menjawab dengan argumentatif terkait dengan pernyataan Anda sendiri, sesuatu yang dipalsukan tetapi wujud fisiknya tidak ada. Nah, lalu yang mengkonfirmasi itu benar adanya telah dipalsukan atau tidaknya itu apa? Karena itu tidak tersirat. Tadi kasus ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa ada firman dari Allah Azza wa Jalla kepada Musa mengenai rajam, Yahudi menolak, tapi ternyata ada. Lah, itu kan lebih kepada responsi. Bukan. Lah, ya iya memang responsif. Kita kan melihat substansinya. Sebenarnya bukan soal responsifnya sih. Ketika Yahudi membenarkan ada ketetapan Allah kepada Nabi Musa, itu udah benar berarti rajam itu pertamanya oral pada Nabi Musa. Oke. Berarti kamu menggunakan falsifikasi di sini, mengambil dari sudut pandang yang salah gitu ya. Loh, sekarang coba sudut pandang yang benar gimana? Coba kasih tahu. Enggak, maksud saya kamu membuat konklusi ini dari suatu kesalahan karena mereka menolak, jadi kamu mengatakan mereka melakukan penolakan berarti benar adanya ini eksistensinya ada gitu. Oke, nggak apa-apa, kita terima. Oke ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah orang Yahudi itu percaya bahwa Taurat itu dipalsukan? Ya percayalah. Iya tidak lah. Gimana? Loh ya udah dibuang aja Yeremia 8 nomor 8. Loh, karena masalahnya kita berbicara secara agregasi. Gimana? Gimana sih? Yahudi percaya ada pemalsuan Torah. Bahkan Yahudi pun mempunyai keimanan tikun soferim. Yang kamu punya itu tinggi di sini. Dan emang nggak boleh disanggah. Maka saya katakan gimana? Itu kalau memandang suatu Yelisa udah kena dua Yelisa. Kita jangan dulu lu jangan dulu ngasih pertanyaan yang baru. Kalau misalnya lu belum mengakui 2 poin yang udah kena nih, udah kena di sini. Pertama, ketika gue bawain kasus ketika orang-orang Yahudi zaman Nabi Muhammad mengakui ada ketetapan rajam turun kepada mereka, di situ lu nggak bisa sanggah. Lalu kemudian yang kedua ketika lu bilang Yahudi tidak mengakui ada perubahan dalam Torah, padahal tertulis terekam itu dalam Yeremia 8 nomor 8. Bahwa pena-pena palsu telah merubah hukum Tuhan. Ayo, mau kemana lagi? Ayo. Gini. Oke. Karena cara berpikir kamu ini adalah orang yang falsifikasi ya. Jadi saya juga baru bertemu debat. Gak usah jauh. Lu nggak usah menggunakan persona gua dari orang yang itu untuk mengkonfirmasi bahas apa ke yang konten yang gua bawakan.
gitu. Itu artinya senada atas apa yang dipermasalahkan gitu. Ke konten Tetapi yang pada gua bawa, saat Eliza, ini jangan gitu, ke personanya tidak gua, jangan semua ke orang itu punya pemahaman yang atau juga menyatakan bahwa kamu itu mengklaim sesuatu ketetapan yang oral itu sudah dipalsukan atau mungkin dimodifikasi, tetapi pihak yang punya atau yang mengklaim itu tidak menyatakan suara yang sama. Ya Kan udah, ini ambigu. ya udah, coba digini aja sekarang. Coba ditanya Yahudi. Yahudi mengimani nggak Torah CBLP? Loh, saya nggak masalahkan itu sekarang. Dar, Sekarang yang kan terlihat nggak mau segala jawab gejala lagi sama aja gimana? kayak Karena Aderion kalau ini. kamu membawa itu bisa aja itu ada perbedaan di dalamnya. Itu Lo nggak ingkaran bisa, mereka. nggak bisa. Otoritas Yahudi itu adalah rabinik. Nah, rabinik mengimani Loh, oral Torah. Rabi juga Loh. banyak yang sesat. Lo nggak boleh begitu. Lo cuma mentang-mentang mesianik ditolak, Kita harus sidangnya di melihat tahun ini dulu 91. dong, kan nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Lo kenapa? Ya, Kenapa lo jangan tidak menghargai Yahudi Ortodoks dikontekstualisasi, ketika nggak boleh mengimani begitu. Torah? Kenapa, Bre? Biar Bre lagi. Kenapa, Sis? biar nalarnya itu kritis gitu lah. Ya sekarang lu sekritis-kritisnya lu nggak bisa nutupin bahwa gue ini paham Saya Yahudi bukan dan masalah Yahudi bilang mengimani enggak, oral cuma Torah ya. pernyataan kamu itu pada kesempatan sebelumnya itu tidak jelas sama sekali dan tidak Kalau kok mampu nggak jelas menjawab. gimana? Itu aja, Sekarang ketika disparitasnya gue tinggi. bawa Saya nih, yakin orang ini cerdas poin gue paham yang gitu. ketiga ya, poin gue yang ketiga. Dari tadi kan ke Islam mulu. Sekarang kalau kita cek langsung ke Yahudinya, Yahudi mengimani nggak oral Torah ya, Liza? Ya semua kan Taurat yang dipegang saat ini mereka imani. Ya, Enggak, oral Torah CBLP Yahudi mengimani nggak? Jawab lo. Saya tidak mempermasalahkan itu ya. Bukan Intinya, Yahudinya. Yang saya permasalahkan itu adalah enggak. Kenapa? Kalau kita bawa ke topik lain, itu nanti boleh kita bahas pada kesempatan berikutnya. Yahudi mengimani oral Torah enggak? Lu jawab. Kamu Dijawab ya, menggunakan Liza. yang oral itu dipalsukan, tetapi kamu membawa yang tertulisnya. Enggak, yang tertulis nanti itu sekarang. Gue dari tadi bahas yang oral Torah. Lu jawab ya, Liza. Yahudi mengimani oral Torah enggak? Atau gue bawa datanya nih? Enggak, kamu sampai ngemis. Ya udah gue bawa datanya ya. Oke, sekarang gue bawa datanya supaya kita langsung stop aja dan lu ngobrolnya sama Unik Riva. Gamblang, gapnya besar sekali. Intinya itu ya teman-teman. Enggak. Sekarang kita balik aja. Bukan soal gap. Tadi gue udah bawa 2 kasus dan lu nggak bisa membantah itu. Sekarang oral Torah, Judaism ya. Kita ke Hamad. Memang tidak punya kemampuan untuk menjawab. Lo kok kesana kok ke pribadi Eliza larinya. Nah, ini. Berargumen saja dengan santun dan jawab aja semua Gue selamat datangin lu ke kebenaran. Butuh pertanyaan apa dulu, butuh jawaban Elisa. Dari tadi lu nanya Kores, ketika lu dibalikin nanya lu padahal gue dalam menjawab butuh gitu konfirmasi. Ya, netizen bisa lihat sendiri dari tadi ditanya dia nggak bisa jawab. Malah dia lo kok nggak bisa jawab? Ketika gue minta konfirmasi, kenapa kalian pada lari? Nah, sekarang nih, Eliza sini lihat, sini lihat ke layar gue. Untuk yang di mana? Untuk yang di YouTube dan TikTok. Nah, ini ya. What is the oral Torah? Apa itu Torah lisan? The Torah has 2 parts. Torah punya 2 bagian, my brethren. The Torah Sebiktav, written law, which composed in 24 books of the Tanakh, and the Torah CBLP, oral law, atau hukum-hukum lisan. Dar, selamat datang di kebenaran. Lu tuh gue bilang juga. Nah, kan ya, baru oke sekarang. Oke, kita baca ya bagian berikutnya ya. Ya silakan. The Jews told Moses that he will give an name and Torah and the commandments. Why did they care at the word commandments? Are they commandments which they are not included in the Torah? Dispersed amongst the others is a clear inference to existence of the oral Torah. Ini. Nah, secara original. Mana secara ini? Lu mau baca yang ini silakan. Nah, jelas nggak? Coba lu baca. Iya, itu kan originally the oral law was not transcribed. Bahasa Indonesiain. Instead. Ya itu artinya tidak ditransfigurasikan, tidak ditranskripsikan. Ya, oral Torah tidak itu dituliskan kan? Asalnya kan? Iya. Nah, sifat asalnya berarti oral. Sifat asalnya berarti oral kan? Oral, ya benar. Ya udah, selamat datang di kebenaran, my bre. Ya, sifat dasarnya memang oral, tetapi kan gini loh. Kan saya tadi berbicara tentang sesuatu yang dipalsukan itu, gitu kan. Memang segala sesuatunya itu juga bersifat oral, bahkan Injil itu juga sekarang lu baru pro oral. Dari tadi sama kayak Aderion lu, tulisan dan tulisan. Yang menjadi permasalahannya itu adalah letak Anda mengkonfirmasi itu dipalsukan atau tidaknya itu dari mana kepada sesuatu yang oral ini. Ya, kita gitu cek sekarang ke Al-Quran, kita cek ini kelakuannya apa nih. Nah gini sekarang cek ke Al-Quran. Ini Elisa gue jawab. Dalam Al-Quran atau ayat 31, orang-orang Yahudi menuhankan rabi-rabinya, bener nggak? Coba gue tanya. Kamu jangan lari dulu dong. Loh, kita membuktikan kan? Kita membuktikan ini. Kita soal pembuktian ini. Hayo dijawab. Orang-orang Yahudi menurut kekristenan menuhankan rabi-rabinya atau enggak? Jawab. Oh, tidak dong. Wah, kok tidak? Kok tidak?
Oke, sekarang gua tanya Ya. lagi. Keimanan mana yang disuruh oleh Tuhan Israel, Yahudi itu bisa tefilot, silakan. Apa? Tefilot? Tefilot ya. Apa Di itu mana tefilot? Tuhannya Israel menyuruh Yahudi tefilot? Silahkan ditunjukkan. Tefilot itu apa? Ini. Tefilot Ya, sembayangnya saya Yahudi yang 3 kali. saya nggak tahu tefilot apa. Cuma segini kemampuannya datang ke sini. Ya, memalukan. Ya Wah, intinya itu ya. Intinya Lo bukan intinya itu, lu kalau jawab Anda dulu. Kita nggak ingin boleh menjawab intinya. sebuah Lo enak argumen aja, itu gua belum. harus linear Gua dengan kentang apa ini. yang Anda nyatakan sendiri. Dalam hal ini Dijawab sekarang dulu. Yahudi kita menjalankan tahu tefilot, permasalahan dalilnya dalam pemikiran Torah di gitu ya. mana? Jadi memang Silahkan. sangat logical fallacy ya. Dijawab. Kesesatan Kabur-kaburan berpikir. ini. Sista, ayo Kalau dijawab dulu. masalah teknis gitu Lu dari ya Mesianik itu ya, kan nanti dari masalah sejarah ya. nanti Mesianik gua bawain lagi nih sidang Yahudi Bukan mengenai masalah Mesianik itu apa? itu, Gua bawain lagi. brother. Bukan masalah itu sekarang. Yang saya Lu minta kok itu bukan masalah itu, lu pertanggungjawaban tadi kamu. minta gimana Kamu cara pembuktian membawa oral Torah ini konfirmasi dirubah-rubah yang kan gitu ya? tertulis, sedangkan yang kamu permasalahkan adalah yang oral. Enggak fair dong. Iya, Kecuali iya. kamu bisa memberi konfirmasi dan validasi untuk kebenarannya itu, baru kita Ya bisa ini terima. kan Karena Yahudinya dunia oral berpikir ini. itu Ini tidak Yahudi kan semudah oral itu. nih. Yahudi kan oral nih. Ya. Ini kan Yahudi kan oral nih. Nah, sekarang gua tanya sama lu, tunjukkan dalam kitab Torah tertulis ada perintah sholat atau tefilot punya Yahudi. Tunjukkan ada nggak? Yang mau Yelisa, yang mau dibahas itu. Loh, nggak mau bahas itu gimana? Tunjukin. Gimana? Makanya itu saya katakan tadi, bantuin. disparitasnya besar sekali. Gimana sih ini besar. kekristenan nih? Ya udah gua tunjukin data satu lagi ya. Disparitas apa kayak kualitas nggak perlu. Yang penting Udah bukan udah ya Liza belum di levelnya Kores ya Liza, lanjut sama yang lain dulu ya Liza, silakan. Aku gantian. Lanjut. Gue mau share screen. Jadi gini loh. Tadi kan memang benar kalau disebut oral itu nggak mungkin namanya dipalsukan. Itu nggak mungkin. Nah, karena memang gini loh, demikian sifat ciri Nabi Muhammad yang terkandung dalam kitab-kitab para nabi terdahulu. Itu tentu nggak mungkin oral. Makanya kalian bisa dibilang dipalsukan. Tadi si cewek itu udah ngaku oral, kok Injil juga oral, katanya gimana sih lu, Yon? Ini loh, cewek udah ngaku tadi bahwa semua firman Tuhan tuh awalnya juga oral. Nah, kalau lu bilang nggak dipalsuin, lu apa? Lu bilang itu Yahudi itu kan ada konteksnya. Ini kan tuh. Memang gini loh. Kalau ini kan konteksnya dalam Bentar dulu. Ada Vergudog. Makanan aku yang lama hilang. Lanjut, silakan. Silakan lanjut. Intinya gini deh, Uni tadi ingat banget nih cewek si Arion ya. Udah bilang nih cewek ini tadi, iya semua pada dasarnya tuh oral gitu kan. Terus si Yoyon bilang, nggak mungkin yang namanya oral itu dipalsukan. Lah gimana awalnya juga oral, Yon? Gimana? Makanya saya bilang jangan di-mute dong, sebelum Anda membuat kritik. Cewek konteksnya Yelisa, sebentar Yelisa. Ini kalau kita nggak di-co-hostin, kita nggak ngomong. Nggak bisa kalau Yoyon di-co-hostin mah. Jangan di-co-hostin nggak? Di-co-hostin nggak? Jangan mau ngomong. Mute. Yelisa mute. Yelisa mute. Ini nggak benar. Kalau dia nanti saat dia mau di-mute semua kita. Ngatur-ngatur nggak bisa. Lucu. Jadiin co-hostnya. Yelisa, kita jangan ngomong. Jangan. Kalau mau jadi co-host silakan kembali ke DJ. Ini co-host gitu. Tadi kan awalnya dia ganggu. Sekarang gini aja, Yeliza sama Uni Rifat, Tafadol dilanjut silakan. Iya, gini ya. Aku lanjut. Kores tadi siapa sih Yeliza ini tadi tuh mempertanyakan, memvalidasi bahwa kitab Torah dipalsukan. Kita tuh pakai bahasa di Al-Qur'an tuh dirubah-rubah Yeliza. Kita tuh nggak ada kata dipalsukan tuh nggak ada, kita bicara pakai kitab itu dirubah-rubah. Itu ada Al-Qur'an ayatnya yang mengatakan bahwa fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min inda. Artinya tuh ada orang-orang yang coba bikin kitab pakai tangan dia sendiri tuh, terus bilangnya dari Tuhan. Nah, itu yang sebenarnya di Al-Qur'an katakan. Nah, kemudian apakah ajaran ini akhirnya dipalsukan? Loh, bukan dipalsukan tapi diingkari. Contohnya apa? Lah, Yesus saja mengelaknat atau mengatakan orang Farisi sama Saduki ular beludak, bahwa mereka itu tidak mengikuti ajaran sesungguhnya. Makanya mereka itu termasuk orang-orang yang munafik, kata Yesus. Nah, di situ udah terjadi pengingkaran atau mohon maaf nih, penyelewengan ajaran. Nah, tadi lu udah bilang sendiri sama Kores, ya pada awalnya tuh pakai Torah, pakai lisan, oral, semuanya pakai oral, yang ngomong pakai mulut gitu dong. Ya kan Musa juga ngomong pakai mulutnya, Daud juga pakai mulutnya. Perkara nanti mau ditulis, mau dicatat, entah siapa yang nulis. Nah, kan itu yang lu tanya, gimana cara kami umat Islam memvalidasi bahwa apa-apa yang sampai kepada kalian itu semuanya tuh udah sesat kan gitu. Ya udah,
Kalau gua mah gampang ngejawabnya. Kita lihat aja tuh orang Yahudi gimana sifatnya orang Yahudi. Ingat, Islam itu tidak berpatokan kepada bagaimana Yahudi berkeyakinan. Tapi kami di dalam Al-Quran diajarkan dimension oleh Allah, kami mengikuti para nabi. Nah, ya udah lu tunjukin aja nabi-nabi tadi yang ngajarin seperti yang Kores tuntut tadi. Contohnya, misal di kitab Taurat tertulis mana itu tefilot kata si Kores. Itu validasi bahwa ada nggak perubahannya? Yahudi sekarang tefilot tuh. Berarti ada perubahannya. Nah, contoh di Yesaya pasal ke-57 orang Yahudi itu lalim dan onar, bukan nabinya loh ya, orang Yahudinya, Bani Israelnya. Mereka tegar tengkuk. Mereka apa kata Musa? Selagi aku hidup aja kalian pasti akan berlaku busuk, apalagi aku mati. Nah, bukan cuma dipalsukan, sister, tapi diingkari, bahkan diselewengkan ajaran itu. Nah, makanya Al-Quran turun untuk menjadi apa? Kata Kores tadi menjadi sebagai apa? Parameter kebenaran itu. Lalu silakan dibuktikan dengan kejadian sebelum-sebelumnya. Para nabi aja dibunuh-bunuhin nama mereka gitu. Jadi pengingkaran-pengingkaran itu memang terjadi. Bukan kitabnya secara tekstual dipalsukan, toh. Orangnya yang berbeda kan? Iya, benar dong. Iya, Nah, secara orangnya aja udah nggak benar, lalu lu percaya sama kitab yang dia bawa? Loh, bukan dong. Gini loh, kalau orangnya gini Bang, gini loh, Rita, sebentar. Kalau orang sebentar, Bang. Percaya sama kata-kata dia gitu. Gini. Kalau orangnya nggak benar. Lucu, jangan ketawa dulu, biasa selesaikan dulu. Kalau orangnya aja udah nggak benar, tiba-tiba lu percaya apa yang dia bawa gitu. Gini. Kalau orang yang nggak benar, Mbak, itu yang digetok kepalanya, bukan dibuat kita baru. Loh, yang ngebuat kita baru tuh orang yang nggak benar. Kamu, Quran itu kan rencananya, cita-citanya kan meluruskan ajaran yang sudah diabadikan. Kayak gini ya, kalau memang orang mau melarikan diri dari apa yang dia sampaikan. Ini Adirion, sebentar. Enggak, bentar dulu. Gua kan kayak gini loh. jadi gua harus sama aja kayak lu gitu ya. Kita nggak akan pernah bisa kayak sosok santai nggak, karena lu juga kayak mama, Yon. Gini, Mbak Rifa, sebentar. Jadi gini, kalau tadi kan kamu kan sepakat, itu kan orangnya bebal. Ya orangnya yang digetok, bukan kita yang salahin. Orangnya emang digetok kok dalam Islam, buktinya mereka disebut sebagai orang-orang yang dilaksanakan. Jadi untuk apa ada Quran? Loh, Al-Quran untuk orang-orang yang tidak dilaksanakan ini, yaitu orang-orang yang non-Yahudi, mereka yang umat ya untuk Islam kan, bukan orang memang dipalsukan kan. Seluruh alamin, berarti seluruh alam. Baik. Jadi cuma buat Islam, seluruh alam. Gimana sih lu? Jadi Quran itu datang bukan maksa-maksa. Begini gitu. Quran itu lu seret sih. Kenapa sih? Lagi seksi. Jadi gini. Kayak gini. Yon. Gini, Yon. Sekarang gini. Elisa tuh di-mute loh. Elisa tuh jangan di-mute loh. Enggak, lu sepakat ya, kalian udah sama-sama ya. Lu sepakat nggak kalau orang Yahudi itu perilakunya banyak menyimpang, menyelewengkan agama? Lu sepakat? Gini, boleh saya jawab? Ketika orang-orangnya aja udah lu tahu, bentar, gantian dong. Gue bingung ya, kalian tuh berdua terus ngomongnya juga nggak ini. Kalian tuh kayak bahasa-bahasa yang akademis. Santai. Aja gitu. Jadi gini, gue slow, gue orangnya slow banget, tapi gue memang semangat kalau gini-ginian. Jadi gini, ketika lu bilang bahwasanya kita sepakat orang Yahudinya aja udah banyak menyelewengin, nah terus tiba-tiba dia bawa kitab aja lu percaya. Dan lu juga tahu kan bahwa Septuaginta yang itu menjadi teks tertua sebelum Masehi itu ditulis sama siapa? Bani Israel, bukannya Nabi Bani Israel loh. Nah, kita tahu dong Bani Israel ini banyak yang menyimpang. Lah dari mana lu memvalidasi bahwa yang ditulis zaman raja yang disuruh untuk 70 orang itu menerjemahkan ke Yunani itu benar-benar seperti yang diturunkan kepada Musa. Nah, sekarang pertanyaan itu muncul kepada kalian. Gimana kalian memvalidasi bahwa kitab Septuaginta itu benar-benar yang dipegang Musa, yang diterjemahkan benar-benar originalitasnya nggak diragukan lagi, sama persis gitu. Karena secara teks Mesorah pun sama Septuaginta itu udah beda, banyak perbedaan. Betul. Benar. Nah gitu aja lu udah paham bahwa ada gini. Nah gini. Justru Mesorah itu namanya Tikkun Silverem gini. Bukan perubahan. Itu mereka mengenal dengan istilah Tikkun Silverem. Gue pakai Al-Quran gue dong, jangan lu paksa. Gue harus ikut pola pikir lu. Di Al-Quran apa? Kan lu bilang, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Ini gue pakai parameter Al-Qur'an dan gue pembuktiannya pakai literatur yang lu imani. Nah, kalau mereka merubah-rubah itu Al-Qur'an juga. Enggak, jadi gini loh. Ya ketetapan yang Kores bilang tadi apa? Ketetapannya itu oral atau bukan oral? Awalnya kan oral tadi. Bukan awalnya oral. Jadi yang diubah itu gini loh. Pertanyaan saya gini loh, bukan sistematis awalnya, bukan alurnya itu terjadi Torah itu seperti apa, bukan. Yang diubah itu ketetapannya itu oralnya atau sebiktafnya. Loh, kalau kita buktikan secara historis, secara teks tertulis pun yang kalian imani juga udah dirubah. Buktinya teks Mesorah dengan Septuagint itu ada perbedaan. Oral diubah tuh bagaimana? Gimana sih? Enggak, saya nggak ngerti hukumnya oral diubah. Lu sebenarnya paham kata Kores, cuman lu pura-pura bego aja. Nggak mungkin.
saya pura-pura Si bego. Kores sudah bilang ketetapan dari Tuhan yang berupa wahyu itu diselewengkan, dirubah sama Bani Israel. Yang Nah, lu diubah itu. percaya bahwasanya mereka adalah orang tegar tengkuk, suka Nah, menyelewengkan. permasalahan begini loh. Apalagi sekarang Masalahnya begini, pembuktiannya tadi coba. siapa namanya si Kores itu menyatakan Taurat itu tulisan bukan Lah tertulis. emang bener ada Torah. Si cewek Unik, itu hajar kan lagi ada. Tefilot, Unik. Hajar lagi tuh Tefilot dia. Iya. Dia bilang Gini. gini. Tadi nanti Gini. Kores silakan sambung. Mereka kan Enggak, berdua nih, kita gini. ya udah Standing tiga. point-nya Nah, cewek Kores. ini, lu mau Enggak. bantah nama Jangan ngomong cewek ini lu, jangan ngomong cewek ini. Nah, cewek ini udah bilang tadi. Jangan ngomong cewek ini, lu nggak sopan lo, lu nggak sopan lo. Siapa? Bilang yang Lisa. Lah, Ya. emang cewek, emang dia cowok. Jangan ngomong cewek ini, cewek ini. Emang dia ladies. Perempuan, emang kamu kayak Ladies. sopan, yang sopan ya udah. Emang bahasa mana sih cewek nggak sopan? Emang Udah, lanjut kalau dah. dia bencong, Saya kalau cuma aneh, memperbaiki iya cara kan? kamu. Kalian kenapa sih suka nyerang pribadi kalau kalian Loh, udah terpojok? Lo yang Balik nyerang ke pribadi kaki. kamu kok cewek ini tuh nggak sopan. Gimana di kamus bahasa Menurut Indonesia? kami kalau orang cewek bahasa nggak Indonesia, sopan? menurut kami orang Indonesia, Kalau gua bilang menggunakan dia cowok, cewek nggak ini tuh nggak sopan. sopan. Itu nggak sopan Nggak ada menurut di kami sini. orang Indonesia. Gimana menurut kami? Kalau menurut orang Islam mungkin nggak apa-apa, itu nggak sopan. Sopan. Emang Tapi cewek kami ini menurut bahasa- kami orang nggak usah Indonesia itu nggak bahas. sopan. Lanjut, Gini. silakan. Cewek ini kayak lu sering juga koyon. Lu nggak usah di sini nyerang pribadi. Orang tahu siapa lu kok. Lanjut, fokus. Aneh nih. Jadi kembali Fokus, lagi ya. Rifa. Tadi gua ulangi lagi. Si Kores udah dengan sangat detail bilang bahwa dia mengatakan ketetapan Tuhan itu yang udah diselewengkan, dirubah, kemudian ditulis baru lah, ditulis sama siapa Coba, namanya gimana? orang-orang Bani Israel. Diam dulu lu gua lanjut, lu nyaut. Bener lu kayak mama-mama lu. Tadi minta nggak- dihargai. Lu Kores nggak ngomong minta gitu. dihargai tapi lu nggak menghargai. Enggak gitu kata Kores tadi. Gua Lagi nangis. ngerti baru masuk. Lagi nangis. Nah, tiba-tiba lu minta gini, apakah itu tertulis? Loh, Kores udah bilang, secara Yahudi sekarang aja percaya Torah lisan ada, Torah tertulis ada. Bahkan Torah tertulis aja juga udah dirubah-rubah kalau kita pakai parameter Yahudi. Buktinya mana? Septuaginta dengan teks Mosore aja beda. Nah, sekarang Torah lisan ada loh perubahannya. Lah buktinya kan dari awal si Mbak Sis ini udah bilang, iya iya Kores, emang gue sepakat. Tadi gue denger loh bahwa pada dasarnya wahyu yang turun kepada para nabi itu memang oral. Lah emang pakai mulut kok ngomongnya gitu. Nah, perkara nanti ada yang nulisin ada apa itulah Al-Qur'an mention fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Ada orang-orang yang dengan tangannya itu menulis kitab suci, mengatakan ini dari Tuhan. Nah, parameternya gua memvalidasi dengan umat Islam seluruh dunia bahwasanya memang telah berubah. Ya kita cek aja gimana perjalanan Yahudi sampai sekarang. Contoh tadi bukti kata si Kores, apa tuh tefilot? Mereka ngerjain tefilot dong. Nah, si Kores minta sama lu, di mana itu tefilot diajarin gitu. Lu jawab aja udah, jangan lari kemana-mana. Saya bilang. Oke. Dari tadi aku dengar Ibu Rifa, jadi gini ya, kalau masalah, jadi yang ditanya itu, lanjut. Yang dirubah itu, apakah tradisi lisannya atau tradisi tertulisnya? Itu dulu harus dipastikan. Loh, enggak bisa. Sebentar. Kenapa? Jawab dari tadi. Bentar dulu. Ini materi Kores ya. Bentar dulu. Masalahnya Iya. kalau kalian ingin tahu pemahaman. Dari tadi kamu terus gantian dong. Ini kok aku jadi nggak jadi wudhu, woi. Jangan ke tradisi, gantian dong. Oh, digiring ke tradisi. Tradisi Yahudi kita nggak bersandar ke Yahudi. Udah kok dengar. bilang Nabi Israel. Oke, terserah. Lu yang baru masuk. Udah. Lu nimbrung masalah kita. Dari tadi aku udah berapa menit? Aku sudah 1 jam. Iya, sekarang gini masalahnya. Bentar. Yang dirubah. Udah. Yang dirubah itu yang mana? Baru apa acuan kalian? Ketetapannya gitu. Semua. Ya, ketetapan. Oke. Allah itu udah dirubah. Buktinya mereka menyembah kepada Molok, menyembah kepada Baal, mereka mengada-ada. Oke. Sebentar. Siapa yang menyembah kepada Molok dan itu tertulis di mana? Bani Israel di kitab lu itu kan validasi. Iya. Kitab lu gitu. Oh, jadi sekarang gini logikanya gini ya. Bentar. Logikanya gini. Kalau ada orang Yahudi yang menyembah kepada Molok dan itu tertulis di dalam kitab Yahudi, kemudian kalian katakan kitab Yahudi dipalsukan. Logika berpikirnya pijakannya di mana? Kitab Yahudi dipalsukan ini, gini, gue bilang tadi, gue lurusin dalam Al-Quran. Bentar dulu. Dengar dulu. Sesuatu ke mulut gue. Dengar dulu. Dengar dulu, Rifa. Dengar dulu ya. Gue nggak mau Erben menyumpal seperti Rifa dengar dulu. Gimana mau gue dengerin? Rifa dengar dulu. Oke. Enggak,
enggak, Kalau mau kalian itu bukan mengklaim, bukan. gue nggak bilang gitu. Tadi gini ya, Lanjut contoh-contoh. Kores, enak aja bilang palsu. Jadi gini ya. Yang mana dipalsukan itu tidak bisa kalian buktikan. Ya, Kenapa? Oke, bisa Kenapa? dibuktiin Bentar deh. dulu. Gue Kenapa? tunjukin nih, dipalsuin. Karena apa yang tertulis di Quran, kalau kisahnya dibandingkan dengan kitabnya orang Yahudi, masih jauh lebih lengkap di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh, Tapi hoak. sebentar, contoh. Nama wanita para nabi, istri-istrinya, kalian tidak akan bisa temukan di dalam Quran. Zaman Esther, mana sejarahnya? Ya enggak masalah parameternya Itu jadi sekarang. Benar apa enggak? Karena kalau itu seandainya gue lempar juga ke muka lu, Ben, hancur juga kitab lu. Loh, mana? Tuhan lu aja yang jadi manusia itu enggak lengkap Kok hidupnya. kok lari ke sana? Karena gue pakai parameter yang sama. Fokus aja lah, jangan. Oke. Enggak apa-apa, saya ikuti. Benar. Oke. Taurat, maka gue lempar Oke. itu ke muka lu, hancur hidup Oke. lu karena Yesus lu Oke. aja hidupnya enggak lengkap di Bible lu gitu. Oke. Gimana sih? Oke, Yesus di dalam Iya. Alkitab jauh lebih lengkap daripada Isa yang kalian klaim sebagai Yesus. Itu bahaya. Mana lebih lengkap Yesus? Jadi, coba. Sekarang gue tanya. Sang Yesus di dalam Alkitab yang tidak lengkap jauh lebih lengkap di dalam kisah Isa yang kalian klaim sebagai Yesus di dalam Quran. Loh, kalian jangan main logika dengan saya. Itu kalian semua. Kisah Yesus yang lengkap itu mana? Oke. Sekarang saya kasih tahu ya. Tambahkan Saya kasih tahu. Yang 38 Bentar. Erben kalau ngomong, sabar. Sebentar. Dengarin. Kelengkapan kisah Yesus di dalam Alkitab. Yesus lengkap mana? Erben kalau Satu dong, Pak. Ini Erben sendiri. Tahun doang. Erben kalau ngomong, ntar Mirifa. Erben kalau ngomong, coba mic-nya dijauhin dikit. Soalnya kayaknya terkesan mic di dalam tenggorokan. Gak tahu apa yang dibicarakan. Itu, oke lanjut. Itu aja kalau keras. Ya. Bikin timer aja lah, biar masih lagi. enggak. Gini, kita pakai timer karena Lu tema baru aja. aku Kan dulu aja. ini aja. Dulu Rion tadi. Satu room ini kuladenin sore ini tapi pakai timer. Baik, itu bagus. Satu room. Enggak gini, soalnya gini. Kita mainkan aja satu room. Ayo. Lawan aku aja sini. Aduh, kau nanti. Coba diam dulu. Di sini saya yang ngatur. Gini ya, mohon maaf. Tadi karena kita cuma bisa kasih waktu untuk Adirion CS ini cuma sampai 1 jam ke depan. Karena 1 jam ke depan ini, room ini mau dipakai untuk acara yang lain. Gitu. Terima kasih, itu saja pemberitahuan. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang MDM. Jadi gini Bang MDM, Nggak, aku mungkin sebentar, aku bisa nggak? Sebentar dulu. Pak, menurut saya gini, maksud aku gini. Lu masuk. Enggak, no. Tadi Rion sama Mbak Elisa, lu hargai dong Kristen juga yang lain. Rion sama Elisa tadi udah udah lagi lanjut diskusi sama Kores. Lu hargai dong mereka, jangan lu merasa hebat sendiri dong. Hargai pendapat mereka. Enggak, bukan gitu. Kenapa? Dia baru masuk, tiba-tiba dia udah mau konklusi aja, selesaikan dulu. Nah, tadi gini, lu sama Kores kan diskusi tuh, kita diemin. Tiba-tiba si Mbak Sis Elisa masuk dan gue juga masuk dong, kan fair dong. Nah, tiba-tiba Erben nanti Ben, sabar lu ngantri di belakang gitu. Nah, maksud gue gini, tadi kan Rion bilang gini, tanya sama si Kores, yang dirubah apa? Kores itu udah ngejawab. Pertama, kita nggak peduli mau itu tertulis, mau itu toralisan, karena memang kalau kita validasi ke Yahudi, mereka mengimani dua itu gitu. Ada toralisan dan Torah tertulis. Sungguh pun demikian, gue tambahin dari perkataan gue. Sungguh pun demikian, mau Torah tertulis kayak mau toralisan kayak emang udah banyak perubahan. Buktinya mana? Loh, itu Septuaginta dengan teks Mesora aja beda. Kan berubah itu. Nah, itu tertulis. Kemudian ketetapannya oral apa? Iya kan Mbak Sis tadi udah ngakui yang namanya firman Tuhan itu memang awalnya emang semua pada oral. Terlepas nanti ada yang nulis, emang kita nggak dikasih tahu nih sama Allah. Misal nih Cahyono nulis di zaman sekian, tahun 1000 sekian, atau Cahyoni menulis, nggak ada, kita dikasih tahu begitu, Yon. Cuma yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti yang gue bilang tadi, fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang telah menulis kitab dengan tangannya, lu bilang dari Tuhan. Nah, cara memvalidasinya gimana? Ya udah kita cek aja bagaimana sejarahnya perjalanan kehidupan kitab kalian. Loh, kitab kalian itu lo juga ditulis dengan terjemahan ke bahasa Yunani, Pentatos itu kepanjangan, Rifa. Ini kepanjangan, bukan fakta.
Kamu kepanjangan. Lah Kamu memang kepanjangan. Yang ini ngomong itu kan saya tadi. konklusi dan closing Kita statement konklusi sekalian kan. biar kita buka tema baru dengan Erben yang katanya mau masuk biar nggak Baik, panjang baik, lebar gitu boleh, loh. boleh. Gimana Lo mau closing sih? statement? Lo mau closing statement ini Ya tadi? iya dong, kan tadi Oh, gua udah berarti bilang. Gimana sih ini. si Rion nih? Jadi gini, tadi si siapa sih namanya si Kores itu? Gua belum selesai. Gua Oh, belum tahu, selesai. gua denger lu diskusi sama Kores, gua diemin dari tadi. Lu kan nanya, Terus sekarang ini apanya? Si Kores kan bilang gini. kamu mau tadi, closing atau bukan sih? ya Udah. gua kan nggak jelas. Abisnya lu nyelak mulu kayak Lo kan mama. nyelak udah. Kamu kepanjangan. Dari tadi gua lo closing statementnya nggak apa-apa lah. Emang sampai 1 jam gua ngomong. Belum berapa Sebenarnya menit gua ngomong. buruan si loh. Rion. Gua kan menyimpulkan Buruan. juga. Cepat. Nggak bisa dong Stop. tahu orang Nggak, itu nggak, intervensi. Lu di room muslim lo sekarang lu udah banyak banget lo membuat apa ya? Kita tuh udah menghargai banget lo Kristen lo ya. Kalau di room lu mana bisa kita gini di mute kami. Kalian Jadi tuh gimana? dapat kehormatan banget di sini dibiarin ngomong, nggak di mute. Terus maunya diapain? Bukan Harusnya gitu, mau dihargain. Kamu mau dihargain gitu. Harusnya lu sadar diri. Kamu minta dihargain. Nggak apa-apa nanti Nggak dihargain perlu, ya. nggak perlu. Ya, terima kasih. Lu sadar Silakan, diri silakan. aja. Silakan, Nggak, silakan. sadar diri aja jadi Silakan. konten di room muslim gitu aja sih gua minta. Nah, Ya. lah tuh nyaut lagi orang ngomong kenapa? Lu tahu kalau gua tuh kalau seandainya bicara kalau lu nyaut gua buyar, lu tahu kan? Makanya lu sengaja. Mana sih? Yang jadi gitu. Si Kores udah terang-terangan bilang bahwa bagi pemahaman dia, bagi pemahaman kami ketetapan Allah mau tertulis kayak mau nggak tertulis kan nggak penting. Yang penting sudah diselewengkan. Lah di pasukan ya validasi di kitab lu lah mana yang dipasukan, bahkan di kitab lu sendiri ada tertulis ayat-ayat palsu, bukan kita gitu. Nggak ada di Al-Quran tuh bilang mereka memalsukan, nggak ada, tapi dituliskan mereka merubah-rubah menyembunyikan apa yang benar, itu ada di Al-Quran. Jadi kami umat Islam pakai parameter Islam lah, jangan pakai parameter paradigma kalian, jangan paksa kami harus seperti yang kalian imani gitu. Nah ini bahwa orang Yahudi itu di dalam surah Ali Imran ayat 71 mereka suka mencampurkan yang hak dengan batil. Jadi campur tuh ajarannya benar dengan ajaran tambah-tambahi sendiri. Mereka itu berdosa dan munafik. Al-Baqarah 76 sampai 77. Jadi kalau mau lihat parameter bagaimana ajaran, mohon maaf nih, kami tidak bersandar ke ajaran Yahudi. Kalau kalian iya nempel-nempel sama Yahudi ya monggo. Kami nggak pernah sama Yahudi. Karena Yahudi itu banyak sekte-sekte sesatnya juga. Bahkan menurut Yesus juga gitu. Tapi kami bersandarkan kepada ajaran para nabi Bani Israel. Nah para nabi Bani Israel ini divalidasi ajarannya gimana sih? Siapa yang ngikuti yang enggak sih? Gitu caranya diskusi ya. Oke Rion lanjut, gue closing statement itu jangan bawa framing baru karena kita buka tema baru aja gitu, silakan. Baik, jadi gini kan teman-teman muslim tadi kita sudah mendengar ya, kalau mereka tidak mengerti, tidak peduli mau itu oral text atau enggak oral text, kami enggak peduli, artinya memang mereka punya iman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara oral begitu oral teks, yang oral tuh bagaimana dipalsukan? Itu kok tadi yang kita tanya. Sementara kalian contohin ya Kores gimana sih? Gini loh, Torah Sebikta sama Torah SBAP itu ngomongin gini, Torah SBAP itu menjalankannya Torah Sebikta itu seperti apa? Itu lebih ngomongin ke gimana? Kami menjawab. Jadi gini loh, kan tentu Kores sudah jawab tadi, jangan bilang Kores nggak jawab. Tapi gini loh, saya itu maunya. Dengan kamu menutup lagi. Kamu menutup lagi. Enggak tutup lagi, enggak apa-apa. Saya tunggu kamu nutup lagi ya. Iya, oke, tunggu ya. Jadi gini, jadi jangan framing deh. Gua biarin lu framing. Kamu tuh berarti framing. Kamu juga ngomongin framing. Kamu lanjutin sampai kamu selesai baru saya lanjut. Kores tadi nggak jawab, padahal Kores sudah kasih analogi cara merubah Torah lisan gimana. Misalnya gini, Rion ngaku kalau dia adalah artis terkenal, lalu Kores bilang, enggak si Rion bukan artis terkenal. Nah, itu namanya udah merubah lisan, oral gitu loh. Masa aneh gitu aja bagi lu nanyain gimana caranya, aneh deh. Udah lanjut, gitu aja nggak paham lu. Silakan. Jangan framing pokoknya. Kalau framing gue bantah lagi lu. Ya nggak bisa. Itu kalau oral itu diubah-ubah itu tidak bisa, Mbak. Kok kagak bisa? Tidak bisa. Itu tradisi. Tradisi itu sebentar. Kita nggak bicara Yahudi. Lucu nih si Rion. Lanjut ya. Udah malas. Kan konyol gitu loh. Kan makanya. Ya udah deh. Gue nggak bisa ngomong deh. Nggak usah. Ya udah lanjut. Udah cukup langsung aja ke Erben ini dia nggak bisa diskusi nih orang kayak gini. Kok nggak bisa diskusi bisa? Ya kamu kan udah kasih kesempatan menutup. Kamu kan sudah kasih kesempatan menutup dan saya diam. Lu kalau saya ngomong jangan memframing, jangan mendustai kata-kata Kores tadi. Jangan Kores sudah bilang, gue dengar kok Kores bilang apa. Kamu itu debaters yang hidupnya dengan framing. Lah, apa framing kamu nggak akan hidup? Oke. Lu apa? Argumen kamu nggak akan hidup. Sebentar. Lu apa coba? Gak usah pribadi. Jangan pribadi. Karena begini,
Kan kita Yang tadi framing sudah dengar omongan Islam bahwa kami nggak peduli mau oral teks kayak mau ini kan artinya kamu nggak serius nih debat. Kamu mau bercanda di sini. Lu kok serius? Sementara di dalam Quran sendiri Bapak, ini tuh dijelaskan gini loh. Di dalam surah Al-A'raf ayat 157 itu yang dimaksud adalah menghapuskan ciri-ciri Muhammad di dalam kitab mereka. Itu kok disebut langsung nggak ada ngomongin Torah CDAP. Itu kan tetap ketetapan kan. Masalah Yahudi juga punya Torah tulisan itu kan benar kan? Emang main-main mereka? Benar, kamu itu tidak bertanggung jawab atas iman kamu dan omonganmu. Lucu, masa bagaimana bisa oral? Cara berpikir. Yang tadi ditanya, udahlah, saya nggak mau. Halo, kita kasih Erben ya. Erben Ya, silakan. Silakan Erben. Aku mau kalau di timer supaya tertib. Timer. Ini kita mau sholat ini kita mau jam sholat. Itu mungkin aja deh, di reschedule aja deh Pak, gitu aja kita reschedule yang penting. Ya, setelah yang sholat. handle dari Muslim bagian Wit sama Wita aja dulu. Yang Wit tafadhol silakan ini. Aku baru. Gak usah, maunya khusus, Eben maunya khusus. Siap khusus. Kita persiapan waktu khusus. Ya kapan enaknya? Kita di sini ya enak banget sih Rio ini dari tadi mau itu dong tadi pernyataannya itu untuk dibahas jadi topik berikutnya ya. Gimana berkaitan dengan apa itu tadi klaim kalian bahwa itu bisa dipalsukan terkait dengan yang oral tadi gitu. Bagus. Yelisa sama Erben. Yelisa sama Erben. Mak mundur lu Yon. Enggak, gue mengalah, bukan mundur. Gak apa-apa dong, teman-teman gue luar biasa kok. Kapan itu? Cuman gini aja ya. Jadi gini ya. Jam 8 mau gue samperin. Jadi Alkitab itu tidak sempurna. Dengarkan, bentar dulu. Tetapi tidak dulu itunya volume mic-nya diturunin. Pecah Pak Jorokku. Biar hancur semua langsung. Kalian aja mic-nya Erben. Dikecilin volume mic-nya. Jadi walaupun kalian katakan bahwa kitab Taurat dan kitab Injil itu tidak sempurna, tetapi jauh itu lebih sempurna daripada Quran. Itu yang harus kalian pikirkan. Ya udah hukum nikah dong, kasih dong. Hukum nikah kasih dong. Dalam Alkitab tidak ada hukum nikah, tapi yang ada hukum. Ya udah hukum kawin deh. Aku kasih kawin aja nggak tahu hukumnya, ngaku lengkap kitab lu. Iya, di dalam. Ya udah, ya coba hukum kawin dong gimana dong selain 1 Korintus 6 nomor 16. Teman Kristen, kitabnya lengkap, hukum nikah nggak ada. Loh, hukum nikah nggak ada, hukum kawin yang ada. Ya ada, boleh mana hukum kawin coba? Karena hukum nikah itu kan berbicara hubungan seks itu. Siap. Kita sekarang hukum kawin coba. Jalannya 1 Korintus 6 nomor 16. Hukum perkawinan itu yang pertama harus kawin ada, nikah nggak ada. Monogami harus monogami. Oke, dalilnya? Iya. Loh, Allah menciptakan satu laki-laki, satu wanita. Oh, dari inspirasi ya berarti. Lanjut. Bukan. Itu memang kenyataan kan satu laki-laki, satu wanita. Bahkan wanita diambil dari tulang rusuk laki-laki di dalam Alkitab. Enggak, kalau di kita kan Islam itu deklarasi ya, menikahlah kamu 2, 3, 4, jika tidak bermampu adil, maka nikahilah satu saja. Nah, itu deklarasi tuh, nikahilah lah. Nah, itu tuh. Perintah perempuan yatim. Iya. Ada yang tidak dari inspirasi nggak coba? Artinya berarti wahyu di Quran itu dengan ajaran di Alkitab itu dari dua Allah yang berbeda. Itu saja nggak apa-apa. Ya memang itu dia. Wah, kami mengimani Nabi Isa itu dari Yahudi berbahasa Ibrani kan. Kalian kan berbahasa Yunani, memang berbeda Erben. Kami yakin bahwa Yesus itu menggunakan Siapa ini? Ya. Tetapi ketika Yesus disalib, tulisan di salib itu ada 3 bahasa. Berarti Yesus kan 3 bahasa. Iya. Gak mungkin orang mati nulis tiangnya sendiri itu nggak mungkin, Ben. Iya. Kenapa orang yang hidup itu menuliskan 3 tulisan itu? Tidak ada di situ tulisan bahasa Arab. Itu ya orang Romawinya lah, Ben. Iya. Tidak ada di situ bahasa Arab. Kami ya tahu bahwa orang Arab, semua orang ya udah, orang Yunani gue bilang. Mengapa Isa di dalam Quran berbahasa Arab kalau dia orang Yahudi? Contoh gini, coba Eugalion itu ketika Yesus ngomong Eugalion itu memang bahasa Ibrani kan, bukannya Haderion ya? Bahkan di dalam Quran ada banyak bahasa yang bukan bahasa memang Arab. Berbeda, Ben. Memang berbeda. Itu dia. Beda. Jadi kalau kamu bahas beda, bahasa, artinya kamu menggali kubur. Nggak ada nabi dari Yunani yang itu bukan bahasa Arab. Itu Injil itu bukan bahasa Arab. Nah, kan masih banyak bahasa kan bukan bahasa Arab ya, Ben ya? Hawarion itu juga bukan bahasa Arab.
Iya, Hawariyun itu bahasa Arab, Hawaria yang Masjid itu bukan. bukan bahasa Arab, masjid juga bukan bahasa Arab. Hawaria yang bukan. Iya. Masjid juga Oke, bukan jadi bahasa Arab. Ya udah jadi silakan kalau ditunjukin gini, Hawariyun Ya, dalam bahasa Allah lain. pun bukan bahasa Itu Arab. masalah Allah pun bukan bahasa Arab. bahasa. ini aja, Iya gini coba aja. silakan Itu dibuktikan Sekarang itu kalau Hawariyun. Itu Kita menurut dulu pakai saya bahasa apa? Yunani. Kita dulu pakai Jangan bahasa ngomong gitu tuh. Yunani. Jadi gini Yesus ya. tuh nggak orang Yunani, Allah. Oke, Iya, oke. masalah bahasa ini Pak. Masalah Nggak Yesus apa-apa. bukan orang Tuh kalau Yunani. dibawa ke bahasa marah-marah. Iya. Orang kita Iya, udah siapa mengubah yang Iya, berbeda. Oke ya. Jadi Ya. gini, mengapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani? Bahasa internasional. Injil ditulis untuk kepentingan pemberitaan Injil. Dan Injil ditulis bukan oleh Yesus dan tidak gedebuk dikasih kepada Yesus. Waktu Yesus masih kecil. Rentangnya kan sekitar berapa? 100 tahun ya, Ben ya? Nggak ada 100 tahun, bro. Berapa puluh tahun berarti? Sekitar puluhan tahun, 15-an tahun kok. Ah, setelah puluhan Yesus tahun ya. Udah masuk keburu ya. naik ya. Berarti oral Iya, dulu maka- ya. Aduh, sayang banget. Tidak masalah. Ya Masalahnya udah begini. kalau begitu. begini. Ya kan nggak masalah tuh Oke. oral dulu katanya. Jadi gini, oral itu artinya kan cerita kisah yang ada terjadi. Tetapi yang harus Hasil dipastikan gini ya. gibahan. Orang gibah Gini, dicatat. gini, oral atau cerita yang ada itu dituliskan di dalam Alkitab itu tepat. Tetapi yang harus kalian pikirkan bagaimana dengan Quran. Dengan cerita oral pun tidak sesuai, Loh, apalagi kalau dengan di yang Quran tertulis. itu Allah langsung berfirman, inilah Satu-satu tuh, kitab belum selesai. Al-Quran Bentar gitu. ya, Nah, coba contoh. kalau di dalam kekristenan Gini, coba. gini, Mungkin Yesus gini. atau Tuhan Israel bisa Oke, langsung, gini ya. inilah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang aku legitimasi. Mungkin bisa ada. Bentar. Jadi gini, Heeh. apa yang tertulis di dalam kitab Injil itu tidak bertentangan dengan cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi apa yang tertulis di dalam Cerita Quran masyarakat mana nih? Dengar belum selesai. Lanjut tidak Le. ada Masyarakat Lanjut Le. mana nih? apa yang Ada Tuhan tertulis di Kudus dalam itu Quran masyarakat mana yang membenarkan? tidak sesuai dengan Apaan sih? kisah yang sebenarnya terjadi Betul. dari buku sejarah. Contoh, sebenarnya dari mana? kitab Ya udah, Injil, coba biarin kasih. bentar. Kitab Injil itu bisa dikonfirmasi dengan catatan sejarah, Sejarah. catatan bapak-bapak gereja juga. Apa soal apa coba? Bahkan, Ini kan kita zaman digital ya. Bisa bentar langsung dulu. apa satu aja. Bentar ya. Bentar ya. Kalian pakai Tetapi bukti kalau dong. Quran tidak bisa dikonfirmasi dengan sejarah. Oh Di gitu. situ. Iya, Oh tidak bisa gitu. dikonfirmasi. Berarti dunia ini tidak terciptakan dari satu yang padu ya? Loh, kok lari ke penciptaan? Loh, Si gimana? Condro Katanya kan. mau di Loh. Kok apa lari aja ke di penciptaan? Jelas makanya. Gimana Jadi yang sih? apa nih yang nggak Kalian bisa kok yang Al-Quran lari-lari? satu bagian mana? Contoh, di Heeh. dalam kitab, jadi gini, kalian katakan kan bahwa kitab PL dan PB itu kan tidak sempurna. Saya Heeh. katakan masih banyak yang belum ditulis di situ dan itu diakui oleh Yohanes sendiri. Masalahnya begini, Lo ada yang tidak kitabnya udah berapa sempurna di puluh mata itu loh kalian dikelipin kan? itu jauh lebih sempurna daripada Quran yang kalian klaim sebagai Ya udah sempurna. gini deh sekarang Contoh, Aha, kita uji coba. validasi. Ya. Boleh. Coba jelaskan dulu ajaran Islam berdasarkan Quran tanpa kitab yang lain bicara tentang sunat. Tentang sunat. Oke, sekarang Ya, kita tanpa Al-Quran kitab kita yang adu sama lain. apa nih? Nah, Nanti Tapi kita adu hanya sama Quran surat yang ini ya. sempurna. Iya, Surat betul. Filipi ya. Silakan. Kita adu sama surat Filipi yuk. Nggak Al-Quran. boleh. Enggak, nggak kok bisa. lari, kok Loh, lari. Lo gimana? Artinya, Nggak bisa. gimana lucu punya letak parameter nggak mampu kesempurnaan memenuhi. Quran itu Erben. kalau dia tidak tidak bisa terpenuhi. menjelaskan ajarannya sendiri? Gitu loh. Betul. Iya, ya kita adu nih sekarang Iya, soal betul. sunat dalam Islam, dalam Buat Al-Quran, kita kalian adu sama dulu, surat Filipi dalam gini. Biblos. Kan gitu ya? Yuk kita adu. Silakan ditunjukkan Sebentar. sunat di Filipi. Gue tunjukkan Sebentar. sunat di Al-Quran. Nggak Yang bisa. saya Bukan itu. tanya, yang saya Loh. tanya itu Quran. Jadi gini, Loh, kita teman-teman, kan harus bentar ada dulu, komparasinya. Berarti bentar. Quran Saya, salah, Filipi benar. Kan gitu. bentar, Kores. Ya. Kalian teman-teman Muslim, saya sangat senang sore hari ini. Kalau Hmm. kalian satu room ini bisa berdiri tegak, berdasarkan berpijak atau mendasarkan seluruh ajaran berdasarkan Quran tanpa kitab-kitab yang lain. Satu topik saja saya minta. Jelaskan Gini, Ben, kalau sunat misalnya berdasarkan iya, Quran. boleh. Ya, satu topik ya. Oke, kita bahas hukum Silakan. nikah. Yuk, kita bahas hukum nikah. Enggak. Jelaskan dulu. Kok pilih? Buktikan Katanya satu topik, kesempurnaan gimana sih ini Quran, ketelitian Quran berdiri tegak tanpa kitab-kitab lain. Ya udah kita bahas hukum nikah. Ayo, Udah hukum itu nikah. hukum nikah dibahas Kores. Sunat Jadi kita bahas hukum nikah ya dalam Islam. Kata si Erben. Silakan kalian Udah. buktikan dan Oke, Kores. gimana sih? Kores, Apa? kamu tidak bisa jawab, aku aja nggak bisa jawab. Biar kita Lah, lanjut ke topik katanya lain. mau Itu buktikan. mau Ini gua mau dijawab. membuktikan hukum nikah dalam Al-Quran. Tidak Loh, bergantung ya, sama kitab-kitab lain. Yang kutanya tadi itu Kesempurnaan ya kan? Oke, nanti gue ladeni kau tentang hukum nikahmu itu. Iya, hukum nikah kita sempurna. Oh, Giliran semua kita hukum kita sempurna. buktikan kalau Aku lari, udah kau pernah
Aku udah pernah bikin Juma jadi anak kecil dengan hukum nikah dalam Muslim. Oh, kebetulan Gurunda ada nih. Gurunda, assalamualaikum. Mana, suruh keluar dia biar ku baptis sekalian. Waduh, buset Erben, kalau misalnya ini lu mesti berani sunat ya. Mana Gurunda nih? Apa dulu sunat itu bagi ajaran Alkitab Mana kami? Gurunda nggak ada. Kores. Enggak aneh. Jadi kalian gini ini. ya. Jadi mau Ini bahas Rifa. apa ini? Mau bahas Gimana sunat? itu orang Yahudi ngakui kayak gitu? Lu Rifa. bilang dong dari awal kita mau bahas sunat gitu loh. Ya udah ayo, buktikan Rifa. kesempurnaan sunat. Nah, ayo. Jadi gini ya. Saya gini. Satu premis yang adil ya. Oke, satu premis yang kamu mengatakan premis itu lemparkan juga ke muka lu ya Erben biar bentar. sama jangan penginjalannya siapa ya? Kayaknya bukan Gurunda deh. Salah. Jadi maksudnya gini. lu minta standar di Islam. Sementara ketika dibalikin kau kabur Erben nanti Loh, kan belum gini. Jawab dulu yang saya tanya, akan ku jawab dia punya pertanyaan. Iya, itu kan dijawab sama Udah, sekarang kau jawab dulu. dari Kesempurnaan Quran berbicara tentang sunat, nanti saya akan berbicara sunat berdasarkan Alkitab. Nah, ya udah gitu dong. Kita bahas. Oke, saya siapkan materinya ya. Asalkan kalian mau mendengar. Aku punya materi. Loh, ini si Kor bicara kok dipotong-potong terus. Silakan. Ya Yelisa ngomong. Nah, jadi lu bahas hukum sunat berarti dalam Islam. Yelisa ngomong itu Yelisa. Ini udah materiku udah selesai. Yelisa. Aku presentasi tentang sunat siap. Ya udah sip, gas yuk. Kita tentang sunat ya sunat dalam Udah, Islam. selesaikan dulu tanggung jawabmu. Iya, Yelisa. Yelisa belum ngomong. Bentar dulu. Yelisa dari tadi belum ngomong, coba dulu. Aduh. Ya deh. Silakan Melisa ngomong dulu deh, silakan. Nanti aja dibuat sesi khusus gitu. Saya mau diskusinya komprehensif. Ya, saya nggak mau kayak gini, kayak orang bodoh, kayak orang tolol, nggak jelas. Erben, kayak orang tolol kok Erben. Tahu, udah lanjut Yelisa. Gini, Elisa ini orang apa sih? Gini nonaku sayang. Jawablah orang bodoh berdasarkan kebodohan. Jadi saya harus bodoh di sini. Ada lo ayatnya, barang siapa yang mengatakan orang lain bodoh harus masuk dalam neraka. Kita atur dulu, lanjut kita berhenti dulu. Ya kayak gini aja. Elisa masuk neraka kamu. Udah bilangin orang bodoh. Kita jadwal aja langsung. Yesus aja kan begitu coy. Kalian masuk neraka kalian semuanya. Cuma ngomong gitu doang Elisa? Iya. Irjen pelan. Ngomong orang bodoh gitu aja. Gini, neraka, jahanam kata Yesus. Gini loh, gini. Kita schedule yuk. Yuk Pak siapa nih yang mesti aku bisa bicara? Ayo kita schedule. Dengan siapa? Schedule sama siapa? Pilih aja schedule tentang pemalsuan kitab Injil. Ya, Al-Quran dengan Biblos, mana yang tervalidasi sebagai kitab suci, gitu. Udah itu aja. Gini, kenapa takut? Judulnya kayak gitu lebih besar. Tadi yang diajuinnya Yelisa. Coba Yelisa ngomong deh. Tadi ngomong gimana Yelisa? Coba Yelisa. Enggak, saya enggak kasih izin lagi. Soalnya dia bodoh-bodohin pakai kata tolol. Padahal Yesus bilang itu loh, barang siapa yang mengatakan orang cantik bodoh, tapi akhlaknya aduh. Jahanam. Ngapain pakai bahasa fikirisasi di sini? Jadi nangis kalian. Tapi ternyata kalian sama Yelisa. Oke, kita selesaikan dulu masalah sunat deh. Silakan Kores berdiri tegak berdasarkan Quran tentang kesempurnaan Quran masalah sunat. Bicarakan sama saya, nanti saya akan bicara masalah sunat di dalam Alkitab. Saya sudah siap. Oke, siap, bentar ya. Sekarang waktunya kamu presentasi sampai habis. Sepuasmu. Nanti saya presentasi sepuas saya juga. Mending lu dulu aja, Ben. Enggak lah, kau dulu. Duluan, Ben. Duluan lu aja deh. Dulu aja, mending lu duluan. Sono Gi. Habisin nama lu kitab lagi. Soal kitab, habisin deh. Oke ya. Ini ajaran Alkitab kalau sunat. Oke, siap. Asal mau dengar. Gua minta dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak. Apain? Loh. Enggak bisa. Itu namanya kurang kerjaan. Tuhan kalian Musa atau Yesus gua tanya? Tuhan kami itu Bapa di surga yang ya udah, menciptakan Yesus Tuhan kalian bukan? Yesus Tuhan itu. Ya udah, kita lihat coba sunatnya, ajaran sunat Yesus gimana? Kita pengen tahu. Jadi ini mau dialog atau memang kalian ingin menunjukkan kalau kalian tidak mampu hadapi saya? Ngapain ngambil dari Yahudi? Kristen itu sempurna.
Yesus itu Loh. menggenapi hukum Torah, nggak usah ambil Yahudi, ngapain? Oke, saya lurus. Sejak Kristen Oh, ada, KPD. Nggak sejak boleh PB bukan ya? sejak Kristen ada, Mampus. kitab PL Coba itu kalau sudah PD menjadi pakai kitab PB kami. dong. Jangan Kami itu, comot dari PL. jadi gini ya, kami Iya, itu dibangun di atas dasar ajaran Yesus. Dan Siap. Yesus sendiri mendasarkan seluruh pengajarannya berdasarkan kitab-kitab PL. Oke, Rasul iya. Paulus pun ketika mengajar itu memakai kitab-kitab PL. Iya. Nah, di situ jadi kami orang Kristen tidak pernah memisahkan diri dari kitab PL. Kami tidak seperti orang Muslim. Disangkali kitab terdahulu baru diklaim kitabnya sempurna. Kami enggak. Iya kan. Justru Kalian nggak kitab perlu Yahudi lah, Yesus terdahulu cukup. dengan kitab Yesus itu. Apa kitab-kitab PB itu satu kesatuan. Iya, ya udah Makanya coba dari kami- Yesus kami- aja, nggak usah ke Nabi Musa, nggak perlu. Ya kalau seperti itu namanya bukan dialog toh. Wah, bacot berarti lu bilang Yesus lu sempurna, Kristen Loh. sempurna, ujung-ujungnya ngemis ke Yahudi. Loh, kami Kena nggak lu di ngemis. sini. Sejak zaman Yesus sampai para rasul, kitab Iya. kami itu PL dan PB. Ya udah, silakan Ya buktikan sudah. ajaran Yesus tentang sunat. Oke, jadi saya anggap kalian itu memang sudah ketakutan. Erben Itu tampol aja. sendiri, Aku Ben. di sini. Aduh, Kandang lu aduh. ketampol sendiri. Loh, Yesus Nah, silakan katanya dari Yesus sempurna. dong. Saya Ngapain dari Yahudi? saya gini, saya mau katakan sama kalian, tidak ada satu orang Kristen pun di dunia ini yang menolak kitab PL sebagai kitabnya. Gua nggak menolak, Ben. Nah, Kalau misalnya sudah. kita bahas sejarah Kalau Yahudi, ayo kita begitu, ke perjanjian lama. Loh, kamu itu berbicara dengan Kristen Iya. yang mengakui seluruh kitab PL sebagai kitabnya. Boleh, tapi Ya gue pengen udah. pure yang ajaran Kristen Tidak dari Yesus bisa. soal sunat, silahkan. Ajaran Kristen itu berdiri di atas PL dan PB. Enggak bisa Yesus enggak Enggak ada lah, guna Yesus kalau itu Nggak sempurna bisa. dia. Nggak Apa perlu dia hakmu? orang Yahudi, bisa Apa dia hak- pasti ngejelasin sunat. Apa Ayo, hakmu mengatur saya? bukan hak gua. ngatur-ngatur dari Kalau tadi di kamu sini nggak loh. punya hak, mengapa kamu Ngatur lo dari kejang-kejang? tadi di sini, lu. Kalau aku Kejang-kejang berbicara gimana? Gua ajaran percaya Kristen PL Yesus dan itu PB. Tuhan buat kekristenan, sempurna Loh. hukumnya. Silahkan jelaskan hukum sunat menurut Yesus. Iya, Yesus itu Tuhan yang berkuasa di bumi di surga. Cakep. Iya, nggak apa-apa. Mana hukum sunat dari Yesusnya dong? Ayo dong, gue pengen belajar. Yesus datang untuk menyempurnakan menggenapi hukum Taurat. Siap. Jadi Erben, kita harus tetap melihat Erben, kamu sunat nggak Erben? loh. Sekarang kita itu yang mau saya bahas. Kalau nggak sunat, terus ngapain ngomongin sunat? Loh, Nggak apa-apa, mungkin dari Yesusnya Makanya, melarang sunat mungkin gitu akhirnya. Jadi karena kita dengerin jadi gini nih, ya, gimana ajaran Yesus coba. ajaran sunat itu Heeh. tidak berasal dari Yesus, Loh, tidak berasal dari Tuhan Musa, lu Yesus atau Musa? tapi ajaran sunat berasal dari Abraham. Oke, Tuhan lu Loh. Abraham atau Yesus? Loh, makanya kalian itu gagal memahami sejarah. Loh, yang Tuhan ini Lu siapa yang sebenarnya? pahami sejarah lu. Gak mungkin Ajaran kan Yesus sunat ini itu berasal dari Abraham. Iya, gak mungkin Yesus ini telat mengajarkan atau kekurangan hukum Ya, gitu saya dalam pikir- mengajarkan. Pasti saya pikir- sempurna kan Ya, hukumnya Jadi kan? gini ya, Erben. saya Nah ya pikir- udah, silakan dari Yesus pikir sunatnya kalian- gimana? Coba. saya pikir kalian harus belajar cerdas. Nggak usah berpikir-pikir, sok berpikir lah. Ini Mana gue udah ada mau Yesus pengen, tentang sunat? gue ini Oke, bodoh ya. ini, gue mengosongkan diri supaya belajar sama lu. Silahkan. Oke, ini ya. Jadi di dalam Alkitab itu dasar sunat itu pertama kali kan dibicarakan itu dalam Kejadian 17 ayat 9-14. Ya, ini sejarah Dasar sunatnya sunat. berarti ya. Bukan, ini ajaran sunat dari sini. Ini dasarnya. ajaran sunatnya Iya di sini. di sini, Iya. bukan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ah, kau goblok berarti. kalau gitu. Waduh. Parah. Oh, gua yang goblok. Aduh. Iya, Jadi gini, Yesusnya nggak saya ada mau berarti katakan, nggak ngajarin sunat sama Orang sekali. Kristen sejak awal memakai kitab PL dan PB. Itu Boleh, Erben, Jadi boleh. kalau kalian hanya mau minta PB, itu tidak bisa. Gue nggak minta PB, gue minta Yesus. Ajaran Loh. Yesus soal sunat. Oke, Yesus mengatakan bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat. Oke, tidak Oke. meniadakan hukum Torah. Jadi Nah, sekarang karena mana Yesus yang Karena Yesus tidak meniadakan itu, maka apa yang ada di Taurat itu perlu juga dibahas. Nah, berarti di sini Yesus berfirman soal sunat ya? Jadi Yesus kan tidak meniadakan hukum Taurat, udah jelas. Loh, berarti itu hukum Torah dan bukan hukumnya Yesus. Kitab Kejadian bukan kitab Taurat Musa itu. Aduh, gue bingung Ben, ini orang Yahudi Ben. Gue pengen Yesus Ben, gue Ben. Loh, kan Yesus kan tidak meniadakan kitab Taurat. Enggak, Tuhan bro. itu siapa sebenarnya? Justru Musa Yesus atau datang Yesus? menggenapi. Pintar baru ke sini. Loh, susah. makanya Udahlah, kalian itu kalau gimana begini kan sih? terbukti berarti ajaran Yesus lu kekurangan bahan sehingga butuh orang-orang Yahudi dalam hukum-hukum yang lain.
Justru Yesus itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Ya udah, mana ajaran Maka Yesus soal ini- hukum sunat? Ini Mana? ajaran Yesus juga, ini ajaran Yesus ini. Ya udah, mana coba dibilang di sini, Pak. Ya, setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi baru orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak laki-laki tingkatannya. Maka Oke, ini Matius berapa ini? Oke, jadi karena Yesus mengajarkan kitab Taurat, maka kitab Taurat Ini ini juga, Matius berapa? waduh, berarti kalian itu memang benar-benar dibutakan sama Jibril. Lo kok dibuktikan sama Jibril? Iya, Kejadian dah. itu bukan Ini- Musa, bukan Yesus. Ngapain lu Kan- nerangin soal Musa? Ini kita Kristen bahas sejak bukunya zaman Yesus. dahulu, sejak zaman Yesus. Musa memakai bukan kitab ini. Kristus, Erben. Lu tuh Oke. Kristen, pengikut Loh, Kristus. Yesus melanjutkan ajaran daripada kitab PL. Ngapain Dan Yesus Yesus melanjutkan? juga. Tuhan kok melanjutkan hukumnya manusia? Loh, ya memang Tuhan Yesus melanjutkan hukumnya itulah. Loh, Karena itulah kehendak Allah. Gimana ini? Oke, Dari karena Yesus itu. dong. Jadi gini, Yesus ngikutin Musa dong. Yesus ini Tuhan kekristenan loh. Nggak mungkin dia Yesus, ngemis-ngemis Yahudi untuk hukum-hukum yang lain. jadi Yesus itu mengikuti ajaran Musa, tetapi Muhammad tidak mengikuti ajaran Musa karena Musa tidak pernah mengajarkan poligami. Loh, kalau Nabi Muhammad Tidak mengikuti pernah nggak mengajarkan apa-apa kawin anak manusia. kecil. Yesus Tidak pernah kok ada mengajarkan roh kawin Allah di mantu, dalamnya anak loh. mantu. Tuhan dia. Tidak pernah mengajarkan kalian itu gimana? Ya kan mulai kesurupan. Loh, kok marah? Tadi kan Iya, bahas hukum sunat Yesus nggak katanya. pernah ajarkan kayak gitu, bro. Musa juga Ya, nggak pernah mengajarkan kayak gitu. Hukum Yesus soal sunat Justru mana? kalau ini nih istri orang lain, bro, itu diancam Boleh kan? itu. Iya, boleh. Sekarang Keluaran Yesus soal 20. istri orang lain Ini. gimana ajarannya coba? Yesus terhadap istri orang lain nggak boleh juga. Yesus Nah, ya udah kalau Yesus sama-sama suka nggak boleh, para ngapain perempuan. dibahas? Jadi Dia Nabi, juga nggak berfungsi Ini itu. Abraham datang. Punya keinginan dia. oke, Beda jadi ya. ajaran Beda. Yesus dengan Kita bahas ajaran sunat kok Musa jadi sejalan. ke istri orang lain, Erben. Oke ya, jadi gini aja. Di dalam coba, Quran gimana? tidak ada kata sunat satu kata pun. Jadi berhenti